Untuk persenjataan pesawat dan lain-lain itu butuh material ini. Membangun infrastruktur di Iran lewat EPCI company-nya, si oilnya masuk ke Cina, oilnya Iran masuk ke Cina, dan oilnya ini nggak ada transfer duit. Dia hitung dengan yuan atau renminbi, transfer ke perusahaan headquarter yang membangun infrastruktur di sini. Opsi lain adalah nuklir. Nah, ini yang kita takutkan. Amerika nggak mau kalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Wadia Barat. Rekan kembali lagi berjumpa dengan podcast Great Carbit, ya, yang selalu menceritakan kisah-kisah luar biasa dari rekan-rekan saya. Kali ini saya beruntung kembali lagi dapat sahabat saya untuk join, Bapak Archandra Thahar. Chan, apa kabar? Baik. Dan dari Abu Dhabi ikut serta kawan saya, Rudi Arifin. Rud, apa kabar, Rud? Baik, Kali ini alhamdulillah. Udah tahu pasti bincang-bincang tentang krisis dunia yang lagi rame antara perang di Teluk di Middle East antara Amerika Serikat dengan Israel dan melawan Iran. Nanti kita akan bicara efek-efeknya terhadap energi di dunia, ya. Tentu dengan pengalaman Pak Archandra dengan Rudi. Mungkin saya kenal lagi, Rudi ini kawan saya yang berkiprah di Abu Dhabi dan dia sebagai pengamat energi. Jadi dia bisa menyaksikan langsung dan bisa mengamati apa yang terjadi di sana gitu. Kalau Pak Archandra sesuai dengan keahliannya tentang struktur kelola migas dan juga pengalaman dia sebagai wamen di SDM, tentu akan banyak membantu kita melihat insight apa sih di pemerintahan. Oke, Wadia Barat, kita lanjutkan. Ruth, pertanyaan pertama buat lo nih. Gimana kondisi Timur Tengah sebenarnya, Abu Dhabi? Benar ada sirine tiap malam? Bukan sirine ya, jadi kayak masuk ke dalam, kalau ada peringatan ada bom mau masuk itu dari radarnya dia ngasih tahu ke warga lewat handphone semuanya. Jadi kalau handphone masuk ke dalam mobile masing-masing ya. Jadi semua mobile yang aktif di sini sekalipun dia nomor Indonesia, nomor apa di sini, pokoknya yang aktif aja handphone di sini semuanya akan masuk ke daerah yang range-nya dilewati proyektil ya, itu dikasih peringatan. Itu bentuknya apa? Biasanya teks 1 gitu? menit setelah peringatan baru bunyi ya. Bentuknya teks Kenapa? atau gambar? Teks ya. Teks sama sirine lah. Gue bisa, cuman gue nggak boleh sharing gitu. Cuman ya itu teks muncul di layar kita dan ngasih tahu bahwa segera ambil shelter dalam ruangan. Ya biasanya 1 menit setelah itu baru bunyi jegung. Sampai tadi malam masih ada, Ruth? Gitu aja sih. Tadi pagi malah ya? Tadi pagi ada 1, tapi udah mulai jarang sih sekarang. Ya semoga cepat reda. Waduh, awal-awal agak ngeri juga kan ya. Tapi teman-teman Indonesia ada perintah evakuasi nggak kan kalau Abu Dhabi? Belum. Ya kita semuanya mengikuti ya. Saya kira kan di sini rapi kalau saya lihat ya, semua mission office ya di Qatar, di Kuwait, di Abu Dhabi, di yang saya ikuti di Saudi juga semua rapi ya. KBRI punya protap yang sama, mengumpulkan masyarakat, mendata, punya standar masukin data juga. Ya, jadi ada yang namanya status siaga ya. Jadi disepakati siaga 3, siaga 2, siaga 1. Evakuasi itu kalau udah masuk siaga 1. Kita masih siaga 3 di situ. Aman sih, alhamdulillah ya, so far ya. Jadi asal kita nggak keluar dekat target ya. Dekat target kan ya kita tahu lah ya. Seperti kayak kepentingannya Amerika ya, kepentingannya yang dekat dengan Amerika ya, itu ditarget semua itu yang kayak gitu. Kebetulan presisi, jadi kalau kita nggak deket-deket amat sih aman. Tapi kalau
Kalau yang proyektil itu bahaya memang karena kan kalau dia intersepsi di atas gitu kan Jat- debrisnya jatuh ke bawah kan itu kemana-mana. yang bahaya Ya. itunya kan yang bikin banyak makan korban juga. Ruth, kalau sekarang kita lihat sebenarnya ada berapa puluh atau berapa kapal yang tertahan di Teluk itu? Ruth? Oh ada sih datanya 340-an ya kalau yang berhubungan dengan oil and gas ya. Kalau kapal kargo yang lain kurang tahu. Tapi kalau yang berhubungan dengan dry bulk dengan apa general cargo juga termasuk 300-an 340. Tapi yang ditahan tuh apa aja jenisnya? Kita- Maksudnya nggak cuma yang tanker oil aja kan yang ditahan? Iya, nggak hanya oil sama komoditi dry bulk begitu aja, tapi ada juga yang general cargo gitu ya, yang ketahan ya. Lumayan banyak. Itu kapal-kapal supply kan banyak juga kan, kayak yang biasanya buat masuk ke Gulf ini ada berapa country. Nah, isu kapal Pertamina Ketahan gimana, semua. Ruth? Kapal Pertamina? Tanker Pertamina? Ya, kapal Pertamina ada 2 di sini kan yang ketahan ya. Cuman kelihatannya kalau di news itu kan beredar karena ada pengumuman bahwa publikasi kan kalau nggak salah dari Pertamina Shipping PR-nya sendiri kalau gitu kalau nggak sampai saya lihat beberapa hari lalu kalau kapalnya lolos 2 melewat. Sebenarnya bukan lolos sih sebenarnya dia memang udah lewat aja, udah nggak di situ. Kalau patokan kita perangnya tanggal 28 Februari itu kapal sebenarnya yang 2 itu udah memang nggak di situ gitu. Cuman dia bermain di Middle East gitu. Hampir Satu ya. malah kan nggak masuk ke Hormuz ya. Satu nggak masuk ke Hormuz, cuman Fujairah bolak-balik aja. Nah, Fujairah kan di luar gini, Hormuz kan jadi. sebenarnya kalau Pertamina tuh, ini buat Arcana dan Rudi juga, yang diimpor dari area Teluk itu minyak langsung ke Indonesia atau tetap lewat kilang di Singapura atau itu? Gimana, Chan? Kalau yang di Cilacap, kalau nggak salah, kilang Cilacap itu punya kontrak jangka panjang dengan Arab Saudi. Arab Saudi. Jadi jenis crude-nya itu ALC ya, Arabian Light Crude. Itu memang dibutuhkan oleh kilang Cilacap dan lewat Selat Hormuz. Okay. Otomatis itu akan terganggu. Kalau yang pasokan yang kita beli dari Singapura tuh nggak dipasok dari area situ juga nggak? Terpengaruh nggak? Kalau Singapura itu kan orang nanya banyak gini, kenapa Singapura nggak punya minyak, nggak punya produksi minyak, nggak punya lapangan minyak, tetapi kita beli minyak dari sana, kan gitu. Tuh. Nah perumpamaannya gini, kalau kita Jakarta ini, pasar itu terbentuk karena banyak hal, ya. Misalnya pasar Kebayoran Lama. Kenapa ada pasar Kebayoran Lama? Karena di situ ada jalur kereta api. Yang kedua ada penduduk sekitar sana, mungkin dulu waktu zaman Belandanya sudah disiapkan penduduk sekitar itu nanti belanjanya ya mungkin di pasar Kebayoran Lama. Kemudian akses dari desa atau dari daerah-daerah dulu pinggiran mungkin Tangerang ini ke Kebayoran Lama itu memang ada. Dan kemudian ada bank-bank kecil, bank Perketan Rakyat dan lain ada di situ. Jadi sebenarnya Singapura itu kalau untuk crude itu hanya market. Ya ada pasarnya, seperti pasar Kebayoran Lama, dia menyediakan segala hal. Jadi transit lah ya? Transit, ya. Tapi kalau untuk BBM, memang Singapura punya kemampuan kilangnya sekitar 1,6 atau 1,7 juta barrel per day, BBM. BBM? Ya, jadi otomatis karena kilang di Singapura itu kapasitas 1,6 juta barrel per day, sementara kebutuhan dalam negeri dia adalah cuma 200.000, kurang dari 200.000. Artinya setiap hari dia harus mencarikan market kilang ini sekitar 1,4 juta barrel per day. Nah, 1,4 juta itulah yang salah satunya yang Indonesia bisa beli dari situ. Dan yang punya kilang di sana bisa ada Shell, ada segala macam ada di situ. Artinya, Singapura itu punya kilang yang memproduksi BBM, tapi crude-nya berasal dari negara lain. Mungkin kalau ditanyakan lanjut, terganggu nggak kilang di Singapura? Bisa jadi iya. Karena kalau crude-nya berasal dari Timur Tengah, bisa dari Irak, bisa dari Kuwait, Saudi, UAE, dan lain-lain, maka kilang Singapura juga akan terganggu. Nah, kalau kilang terganggu, artinya BBM diproduksi juga berkurang. Oke. Nah, sekarang gini, pertanyaan gue, kan sebenarnya crude oil itu harganya nggak cuma yang brand bilang gitu kan. Ada shipping cost, ada insurance, ada itu. Nah, ujung-ujungnya tuh yang sebenarnya sekarang terganggu tuh harga basic crude-nya atau shipping-nya juga naik mendadak? Semua terganggu. Semua terganggu? Semua terganggu. Jadi sebenarnya harga minyak itu ditentukan, brand itu kan indeks. Ya. Jadi indeks kualitasnya brand itu light
sweet, bagus lah, bloated bagus brand. Nah, kalau ada misalnya Arabian light crude, itu dibandingkan dengan brand, ada yang dinamakan dengan gross product worth. Jadi kalau brand dimasukkan ke kilang tertentu, menghasilkan yield BBM seperti apa? Kalau crude dari Arab atau dari Iran dimasukkan kilang tertentu, yieldnya seperti apa? Nah, itu yang menentukan harga. Itu dari molekulnya dulu. Setelah molekul, yang kedua itu adalah ongkos angkut. Shipping. Nah, ongkos angkut itu tergantung jarak tentu. Yang kedua, kapasitas angkut. Biasanya kapal kecil lebih mahal daripada kapal besar. Nah, yang ketiga itu adalah ongkos angkut itu tergantung ketersediaan sekarang. Ya, jadi kita main-main dengan kapalnya kapal yang tersedia kecil atau kapal yang besar, tapi yang di market pada saat itu nggak ada, maka harganya juga akan naik. Nah, persoalan sekarang yang terganggu dengan Selat Hormuz itu bukan hanya jalur perdagangannya, tapi kapalnya yang tadi disebutkan Rudy itu ada 300-an yang terhenti. Ini kan berarti supply chain di luar sana yang butuhkan kapal ini juga terganggu. Artinya, karena ketersediaan kapal sekarang berkurang, harga akan naik. Nah, yang ketiga itu adalah asuransi. Nah, asuransi itu menyangkut satu, kalau terganggu karena perang, terganggu karena cuaca, atau terganggu karena gangguan lain, misalnya kalau di West Africa itu ada perompak dan lain-lain, maka asuransinya akan mahal. Maka si kapten kapal biasanya melihat mana rute terbaik, terpendek, teraman, sehingga asuransinya bisa lebih murah. Nah, 3 itu yang utama sebenarnya. Yang lainnya adalah nanti perjanjian misalnya demurrage. Ya, demurrage itu seperti kalau saya masuk port tertentu, ternyata portnya penuh, saya harus nunggu. Nunggu ini siapa yang bayar? Waiting time. Waiting time ini siapa yang bayar? Nah, ini juga termasuk cost sekarang kalau kapalnya berkurang, ya. Kemudian ada kemungkinan waiting time di portnya jadi cepat, ya mungkin bisa mengurangi cost. Ruth, buat lu nih Ruth, kalau ada kasus perang gini, ini masuk force major nggak untuk insurance? Force major itu biasanya dari siapa yang berjanji dalam ini, misalkan begini, kalau pembeli penjual, kalau saya misalkan udah berjanji nih, misalkan tadi Dacan udah bilang tuh, Saudi berjanji mau kasih kirim barang, kirim crude oil ke Cilacap pakai kapal dia ya. Kalau pakai kapal dia, kalau tertahan ya dia mesti declare FM, karena FM itu force major itu kan memang dibolehkan dalam perjanjian yang dia itu nggak bisa dia kontrol ya kejadiannya. Tetapi kan case-nya berbeda. Kalau kapal Pertamina yang kebetulan ya kita ngambil kasusnya kapal Pertamina dengan Cilacap aja lah ya yang tadi. Nah, yang ini kan kapalnya Pertamina Pride itu kan yang ada sekarang di dekat Rastanura itu, Sandar ya. Itu kan kapalnya kita, jadi kita belinya ke sana. Ya, kita nggak bisa declare kasus Saudi nggak bisa kasus FM, tapi kita yang nggak bisa ngasih ke Pertaminanya kalau punya Cilacapnya kalau sudah punya janji untuk ngasih produk ke satu pabrik misalkan, nah dia bisa declare FM karena supply-nya terganggu gitu. Itu kan udah ada beberapa perusahaan di Timur Tengah yang declare FM ya? Iya. Oh ya, seperti kayak yang jelas kan, seperti kayak Qatar kan, dia kan Qatar itu kan mayoritas produknya dia LNG itu pakai kapal dia sendiri. Karena kapalnya tertahan, dia udah declare FM. Waduh, saya nggak bisa nih untuk pengiriman bulan Maret ini kelihatannya udah pasti nih tertahan. Dia declare yang buat Maret gitu untuk keluar. Karena kapalnya kapal dia sendiri, jadi dia nggak bisa delivery dia ke India, ke Pakistan, ke Bangladesh, ke Jepang, ke Korea begitu. Jadi dia declare FM. Sampai seberapa jauh yang saya lihat sih paling biasa sebulan ke depan. Nanti dilihat lagi pengiriman berikutnya kalau ini masih tertutup ya dia akan declare terus itu untuk pengiriman sebenarnya. Tapi paling tidak ya untuk pengiriman yang 40 hari ke depan sudah dia declare ya. Oke, balik ke Ican. Berarti kalau crude oil naik 20%, itu kalau harga BBM bisa naiknya lebih dari itu ya, karena ada kos-kos lainnya tadi. Nah,
Beda sebenarnya ya. Ah. Sebenarnya nggak linear. Nggak linear. Nggak linear. Jadi untuk jadi BBM, ada harga crude. Misalnya harga crude 100 lah sekarang ya. Nah, dari harga crude 100 itu ada namanya cracking margin. Ongkos masak di kilang. Nah, ongkos masak di kilang itu apakah berdasarkan percentage? Enggak. Dia naik turun berdasarkan salah satunya availability dari kilang di dunia ini dan produk apa yang dia akan bikin. Jadi rata-rata itu cracking margin itu 10%. Jadi kalau kita $100, maka $100 tambah 10%, 110 itu produk BBM yang dihasilkan. Nah, tadi yang pengaruh shipping cost, insurans naik, masuk ke cost mana? Itu cost yang pertama dulu, cost yang crude. Oh, jadi naik crude-nya. Udah, Crude. tapi yang di brand itu belum masuk itu kan? Belum. Ya, berarti, Brand itu crude. Jadi kalau kita cuma ngeliat brand aja bisa salah. Bisa salah. Oke. Ya. Nah, cracking margin ini fluktuasi juga. Ya, tergantung dari kilangnya performance seperti apa, efisien apa tidak. Misalnya gini. Kalau ini perumpamaan lagi nih yang saya pernah katakan, kalau kita bikin restoran Padang, ya harusnya dimasaklah bumbu-bumbu Padang. Jangan masukkan daging wagyu di restoran Padang. Nah, kilang juga seperti itu. Kalau kita crude yang kita masak itu adalah kilang ini didesain untuk crude yang heavy, seperti yang dari Venezuela, kemudian kita masukkan crude yang ringan, yang dari Arab atau dari mana, dari Iran gitu. Sorry. Buat masyarakat awam, crude ringan, crude heavy itu apa sih definisinya? Buat awam nih nanti. Salah satunya adalah viskositas, kekentalannya lah, kentalnya. Kalau yang heavy itu sangat kental. Ya, kalau yang ringan itu sebenarnya waktu Perang Dunia Kedua, kualitas minyak yang kita punya di kepala burung itu crude yang ringan, bisa digunakan langsung untuk BBM. Oh, lebih gampang hilangnya. Gampang, ya. Atau crude ringan itu mungkin dengan destilasi biasa, dipanasin, dia udah terpisah langsung. Tapi kalau crude berat, enggak. Apalagi kalau itu disour. Berarti cracking tadi lu bilang lebih mahal dong yang lebih mahal. Nah, makanya tergantung setelah kita dapatkan harga crude, harga crackingnya berapa tergantung ini kilangnya memasak yang mana. Tapi kalau kita hanya ingin mengetahui ballpark number, ikutin aja berapa crude, misalnya $100 sekarang, ditambah 10% itu harga cracking, mas 110. Nah, untuk mengetahui misalnya harga market kita, Pertamax harga market di Indonesia. Ya. Nah, kalau rakyat ingin mengetahui berapa sih harga market naiknya berapa, $110 dikalikan berapa rupiah sekarang? 17.000 ya, kali 17.000 dikalikan 1 barrel itu 159. Ya kan? Nah, maka adalah $110 ya. Ini 1 barrel ya, dikali 159 kali 17.000. Kali 17.000. Dibagi 159 aja jadikan liter kan. Nah, itu baru harga di kilang. Coba harga di kilang. Ya, 110 kali 17.000 bagi 159. 17.000 kali 159. Bagi, sorry. Nah, berapa sekarang? 11.761. Itu baru di kilang. Harga kilang ya? Harga kilang. Bukan harga konsumen ya? Belum. Nah, harga konsumennya dari kilang nanti didistribusikan ke tangki-tangki penyimpanan Pertamina pakai kapal. Ada lagi kos. Ya, ada lagi kos. Kemudian dari tangki-tangki yang di pelabuhan itu ada tracking ke SPBU. Dari SPBU nanti dikasih margin SPBU. Kemudian Pertamina juga dikasih margin. Nah, itu jatuhnya mungkin berapa? Ditambah per liter itu mungkin Rp2.000 totalnya. Nah, 20% lah kira-kira ya. Iya. Nah, kalau kita hitung ditambah lagi yang besar itu komponennya kalau di Indonesia itu adalah PPN-nya. PPN itu 11% atau 10%. Ditambah namanya pajak kendaraan bermotor, PPBKB. Dan itu bisa 5%. Jadi pajaknya aja sudah 16% kita. Nah, terus yang peran subsidi pemerintah motong yang mana tuh? Nah, peran subsidi pemerintah itu motong harga harga keekonomiannya misalnya tadi udah ditambahkan. Gede sekali misalnya. Ya. Nah, pemerintah untuk Pertalite misalnya dijual dengan harga berapa sekarang 10.000. Sementara harga bikinnya 16.000. Maka
16.000 dikurang 10.000, 6.000 itulah termasuk kompensasi atau subsidi. Waduh, berat juga berarti ya, lumayan deh. Iya, Setahun ini berapa sekarang rata-rata subsidi? Berapa triliun? itu bisa mungkin sekira 300 triliun untuk BBM, 200 sampai 300 triliun setahun. Nah, pada tahun 2000 berapa? Itu kondisi normal minyak ya? Normal minyak itu, harga 70-80 lah. Nanti tahun ini expecting naik ya subsidinya? Nah, tahun ini karena harga ICP yang dipatok itu adalah $70. Nah, setiap kenaikan $1 harga ICP, menurut Wakil Menteri Keuangan beberapa hari yang lalu mengatakan $1 kenaikan ICP itu memberikan dampak terhadap subsidi dan kompensasi atau defisit itu sekitar 7 triliun atau 0,8 triliun. Jadi kalau 7 triliun, kalau harga 100 kurang 70, $30 additional bisa subsidi atau kompensasi dari naiknya sampai 100 kurang 70, $30 dikalikan dengan 7 triliun tadi. Jadi 210 triliun. Udah hampir 2 kali lipat ya? 300 ke 200, 500. Kalau 100. Kalau 100. Dan itu efeknya kan setahun ya. Iya. Kalau beberapa hari tinggal dihitung aja. Oke, prediksi Ican dan Rudi deh, berdua nih. Ini kira-kira naiknya sampai berapa nih? Sekarang kan 103, sempat 120 tapi turun lagi. Ya. Coba Rudi dulu internasional. Gimana Rudi? Ya, sebenarnya itu menarik tuh. Ican udah cerita tuh tadi ya. Menyentuh sih boleh-boleh aja 150 ya. Tetapi apakah dia bisa bertahan lama itu kan nggak mungkin bisa daya beli seluruh dunia ini kan nggak semua orang bisa punya affordability sama ya. Biasanya akan terjadi juga penurunan daya beli, penurunan demand, kita bilang namanya demand destruction. Itu biasa kita di energi. Di mana-mana mungkin begitu juga ya. Apalagi ini kan basic needs ya. Jadi kalau bisa nyentuh 150 bisa. Jadi kayak sekarang kan kemarin bertahap ya pada saat perang pertama kan sebelum ditutup 28 itu kan belum ditutup. Minyak naik melonjak tapi langsung terkoreksi sehari sebelumnya, sesudahnya ya. Nah, tapi setelah kemudian ada yang menyatakan perang akan lama, bisa 4 minggu. Yang Trump ya kalau nggak salah. Nah, baru mulai bertahan berarti orang-orang udah ngitung-ngitung tuh 4 hari, 4 minggu. Nah, naik berarti dia naik tuh dia steady di 80 sekian. Nah, sekarang perang makin lama lagi, naik lagi. Jadi tapi itu semuanya diukur berdasarkan berapa bulan ke depan pengiriman. Kalau kita lihat ya sebenarnya sebelum terjadinya perang ya mid Februari itu ya. Mid Februari itu sudah ada forecast dari beberapa institusi menyatakan bahwa kita sampai pertengahan 2027 itu posisinya sebenarnya oversupply dunia ini. Jadi peaknya itu ada 1,7 juta barrel per day oversupply-nya dan itu terus menurun sampai 2027. In average 1 juta lah gitu. Jadi orang bisa menghitung dari situ. Nah, di commodity market juga menghitung. Jadi sebenarnya walaupun dia melonjak 150 di bulan-bulan berikutnya akan melandai lagi gitu. Jadi jawabannya apakah itu terjawab nggak pertanyaannya gitu. Jadi dia bisa aja 150 tapi cuma 1-2 hari. Bisa aja 200 sampai 1-2 hari kalau ada peaking. Tetapi hari itu pun mungkin tidak ada perdagangan yang fisikal gitu ya. Fisikalnya tidak ada, tapi di paper marketnya itu orang main-main. Itu di commodity market kan tidak hanya fisikal ya. Ada juga paper market yang itu volumenya gede juga. Itu biasanya orang-orang yang cash management lah itu siapa banyak-banyak pemain. Itu juga bermain mereka. Tetapi siapa yang beli barang akhirnya kan sebenarnya kan konsumen akhir di Jepang, di Tokyo, apa semuanya. Mungkin mereka juga beli kalau mereka kepepet ya. Butuh ambil front mount cargo ya. Biasanya front mount cargo itu sampai 40 hari ke depan ya. Jadi betul harga minyak akan sangat tinggi sekali. Tapi kalau tadi Dacan udah cerita, ya kalau per tahun mungkin kalau di rata-rata ya kalau ini baliknya ke APBN boleh jadi dari 70 mungkin naiknya ke 80 begitu. Tapi harga itu bisa menyentuh 150 gitu loh. Jadi kira-kira gitulah jawabannya. Artinya konsumen tuh mengejas penggunaannya juga ya. Kalau memang lagi susah ya udah kita berhemat BBM intinya gitu kali ya. Apa tetap? Bagi yang cerdas. Aduh, jawabannya. Berarti gue cerdas, gue menggira. Oh. Nah, kira-kira di Indonesia perlu dideklar itu nggak? Bahwa kita harus menghemat kan? Sebagai bekas orang pemerintahan.
Ini, tadi saya nambahin ya poinnya dari Rudi ya. Kenapa kemarin dari 119 turun ke 89-90? Iya. Salah satunya adalah OECD yang punya cadangan 90 hari diam, itu dilepas sekitar 400 juta ke market. Ke market. Ya. Dan disebutkan oleh OECD bahwa dia akan melepas 400 juta barrel ke market. Nah, 400 juta ini bisa nggak sehari? Nggak bisa. Ya. Kalau kita lihat 400 juta, yang terganggu itu 20 juta di Selat Hormuz. Artinya apa? 400 juta kalau benar negara OECD bisa mengeluarkan itu 20 juta sehari untuk mengimbangin itu, artinya 20 hari dia akan bisa aman. Tapi menurut data yang ada, negara OECD nggak mungkin bisa mengeluarkan sehari 20 juta. Kurang dari itu. Sangat jauh di bawah itu dia akan mengeluarkannya. Tapi market sudah bereaksi bahwa OECD concern untuk agar harga minyak ini tidak di atas 100. Siapa negara yang paling punya kepentingan harga minyak tidak di atas 100? Yang utama itu adalah Amerika. Dulu saya pernah bahas, juga pernah ngasih ulasan tentang shale oil, dan shale oil. Ya, kalau kita ulang sedikit ya, shale oil itu adalah oil yang dari Arab Saudi. Ongkos produksinya di bawah $20. Maka kalau harga di bawah $30 pun Arab Saudi akan survive. Tapi kalau harga di atas 100, Arab Saudi akan survive juga karena penduduk kecil, harga 100 nanti yang di masyarakat yang beli itu lewat subsidi. Jadi nggak ada gejolak di Arab Saudi. Jadi Arab Saudi yang paling oke bertarung dari harga minyak, mau murah mau mahal dia oke. Sementara kalau Amerika shale oil yang utama sekarang, shale oil itu break even point-nya itu sekitar $50, $40-50. Dengan harga $60 dia dapat margin cuma $10. Artinya Amerika punya berkepentingan agar harga minyak itu di atas 70. Minimal di atas 60. Tapi dia nggak mau di atas 100. Kenapa? Kalau di atas 100 inflasi akan naik karena semuanya akan dijual ke rakyat. Kalau 100 ya dikembalikan $100 per barrel ke rakyat. Jadi di pom bensin akan naik. Sehingga inflasi, apalagi sekarang Amerika ekonominya juga nggak begitu bagus, akan banyak protes nantinya. Maka Amerika menginginkan harga di atas 70, di bawah 100, di bawah 90 lah. Itu sweet spotnya Amerika. Bagi Rusia, yang shale oil, disebut shale karena dia jual minyak sekarang dengan harga diskon. Ongkos produksi sekitar 30, diskonnya taruhlah 50 atau minus 30, artinya 30 plus diskon 20 atau 30 udah tuh $60. Harga 70 minimum bagi Rusia. Tapi di atas 100 oke mereka. Itu yang mereka inginkan di atas 100. Kenapa? Biaya perang mereka dengan Ukraine, volume mereka yang terbatas untuk produksi, maka Rusia menginginkan harga di atas 100. Nah, kompetisi tiga negara ini yang kita lihat, kenapa kemarin tiba-tiba Trump dengan OECD mengatakan kita akan merilis stok $400 juta. Langsung 119, langsung 90. Oh, statement gitu langsung berpengaruh ya? Ya, pengaruh. Jadi, Amerika artinya punya kepentingan, interest untuk harga di bawah 100 tercapai kemarin, sebentar. Tapi kalau melihat 400 juta yang digelontorkan, berapa lama? Dan akhirnya orang sadar kalau perang ini lama, seperti Rudi sampaikan tadi, kalau ini lama, hitung-hitungannya ya bisa jadi ini harga tidak ada yang tahu. Nah, kembali ke pertanyaan apa yang penghematan dan lain-lain. Nah, dalam dagang minyak ya ada dua yang kita tidak tahu, satu yang kita tahu. Jadi 3 parameter di dagang minyak ya. Dua yang kita nggak tahu adalah satu, kapan naiknya, kita nggak tahu. Kapan turunnya, kita nggak tahu. Jadi kalau ada orang mengatakan, saya bisa memprediksi harga minyak naiknya kapan, turunnya kapan. Tidak ada dalam sejarahnya, mau presiden, mau OPEC, dan lain-lain mampu melakukan itu. Berapa naiknya, berapa turunnya juga nggak ada yang tahu. Jadi dua itu karena kita nggak tahu kapan naiknya, kapan berapanya. Dan berapa kita nggak tahu. Yang kita tahu hanya satu, kalau dia naik, maka dia akan turun. Suatu saat dia turun. Kalau dia turun, dia akan naik. Jadi harga komoditas itu nggak pernah linear naik seperti ini. Dia akan berfluktuasi. Jadi cari tipping point-nya ya? Kapan tipping point-nya kita nggak tahu. Nah, kalau begitu, kalau kita belajar risk analysis,
Yang bisa dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara adalah merencanakan, satu, kalau dia naik, apa yang kita lakukan? Oke. Kalau dia turun, apa yang kita lakukan? Tapi batas-batasnya negara terus nentuin loh. Nah, batasnya kita nggak tahu. Ya, ya berdasarkan pengalaman negara itu nggak bisa dipakai. Contoh lah kalau dikit Indonesia. Batasnya adalah tiga negara yang bertarung tadi yang punya produksi terbesar. Kalau kita ikut Amerika, kalau kita bilang nanti kalau harga udah 90, ini akan turun nih. Kalau Amerika kuat menghandle itu. Tapi kita nggak ada dalam sejarahnya Amerika juga kuat untuk menghandle itu. Nah, itu risk appetite masing-masing negara sekarang untuk menentukan kalau harga udah 100, kalau gitu dia akan turunin. Kan gitu. Nggak ada yang pasti juga. Tapi kita sudah merencanakan kalau dia turun, ini yang kita lakukan. 1, 2, 3, 4. Kalau dia naik, gimana? Nah, negara yang sekarang mengatakan cepat dia bereaksi, kalau naik, dia cepat bereaksi. WFH, itu berarti dia sudah menulis jauh-jauh hari. Kalau ini akan naik, fiskal saya akan sempit sekali, nggak punya duit saya, maka yang akan saya lakukan 1, WFH. Berarti dia tulis. Itu rencana sesaat nggak? Rasanya nggak. No, udah ada ini ya. Nah, kalau pertanyaan lebih dalam adalah, sudahkah kita punya planning dari yang satu kita tahu? Baru mau nanya ditanya. Jadi kita ada nggak, Chan? Itu masuknya di apa kalau di Indonesia? Polisinya ESDM, apa Pertamina sendiri, atau di level kebijakan presiden dengan menterinya? Nah, ini yang agak complicated ya di Indonesia ini. Ya. Kenapa? Kita punya National Oil Company, which is Pertamina. Ya. Kita punya ESDM. Ya. ESDM membawahi ada SKK Migas, ada Dirjen Migas, dan lain-lain, ada BPH Migas. Artinya apa? Dan juga ada penegak hukum. Artinya, kalau kita akan menuliskan apa yang mesti kita lakukan jauh-jauh hari, kalau terjadi naik atau terjadi turun, maka semua pihak sepakat ada grand strategy, unified strategy. Semua pihak paham kalau ini yang dikerjakan pemerintah, mungkin nanti kalau ada hal-hal yang kelewat administrasi dan lain-lain, itu tidak masuk dalam ranah hukum misalnya. Yang bukan ada niat atau apa, tapi ini adalah keadaan darurat, krisis, maka ada langkah-langkah pemerintah yang dilakukan untuk mengatasi ini. Dan itu menyangkut keuangan negara misalnya. Betul, itu. Jadi harus ada call for crisis dong nanti. Iya. Nah, Ruth, pengalaman lo di Abu Dhabi gimana, Ruth? Pemerintah Abu Dhabi sendiri atau UAE lah? Kira-kira ngebaca ini bagaimana strateginya? Nggak apa-apa, sebagai pengamat umum aja. Apa seperti yang Ican bilang tadi, masih aman? Ya, yang umum aja ya bukan apa nih mengenai kalau kita dengan pertanyaannya apa? Pertanyaannya kalau harga naik atau gimana gitu tadi? Kira-kira kalau pemerintah UAE sendiri strateginya apa? Tadi Ican udah cerita kayak Saudi, Amerika mau ngapain kalau harga terlalu naik? Apa belum berdampak sampai hari ini belum berdampak kan, di sana? Loh, posisi negara kayak Saudi eksporter begini kan kalau harga naik mestinya mereka seneng teorinya. Cuman kan dengan situasi tertutup rasanya kan revenue nggak bisa di-generate dong karena sekalipun harga tinggi yang untung yang orang di luar Selat Hormuz dong, seperti Rusia yang besar ya, Brazil, Guyana happy banget, negara kecil sekarang udah mau 300 barrel per day. Jadi ya negara-negara seperti itulah yang menikmati ya harga-harga ekspor. Nigeria dia ekspor, Angola, Azerbaijan, ya itu yang bisa menikmati mereka dengan harga tinggi. Ini mungkin konteksnya dengan Indonesia kali ya sebagai importir ya. Kalau importir ya itu tadi kalau harga tinggi ya tentunya biasanya sampai titik tertentu mungkin nggak kuat lagi orang itu konsumen bayar ya. Tadi saya mau konkur apa yang Dacan bilang gitu. Amerika tuh sebenarnya memang ada sweet spotnya ya. Ada sweet spotnya. Dia nggak bisa terlalu tinggi. Kenapa saya bilang begini? Karena memang even Februari belum lama ya, masih sebulan yang lalu harga itu para proyektor bilang
dari beberapa konsultan. Sampai akhir tahun itu harga nggak akan naik dari $65. Di bawah 65 semuanya. Kenapa? Karena oversupply. Karena juga salah satu jawabannya pemerintah Donald Trump masih menginginkan di November di midterm election dia tidak mau mengganggu inflasi. Bayangkan, ini kita ngomong mid Februari loh sebelum perang ya. Jadi belum lama itu. Dia nggak mau menaikkan, tapi all of a sudden semuanya berubah ya, semuanya berubah ya. Malah Donald Trump bilang harga tinggi nggak masalah, tapi sebenarnya dia lagi ingin menjaga inflasi dalam negerinya karena Amerika itu dan seluruh dunia lagi dalam situasi tidak baik semuanya. Amerika, Cina, itu kalau kita lihat konsumsi BBM-nya menurun terus, jauh menurun terus. Indonesia juga tidak dalam isolation ya. Indonesia itu dari bulan tahun lalu itu turun terus kita konsumsinya. Jadi sebenarnya itu menunjukkan ekonomi tidak membaik. Kita sedikit naik setelah bulan Agustus karena ada mungkin apa itu namanya peredaran uang lebih banyak, orang bisa jalan-jalan lagi. Kayak mentok sampai November ke sini jatuh lagi kita konsumsinya. Itu menarik. Nanti saya mau tanya juga sama Dacan, kenapa kilang juga Balikpapan sudah running kan sekarang ya ekspansi RDMP itu juga nggak besar juga kalau kita lihat datanya ya, crude impornya ke situ nggak besar juga. Tapi intinya begini yang mau saya jawab adalah negara ini, dunia ini dalam kondisi ekonomi yang tidak baik saat ini. Dalam salah satu tahun terakhir ini. Apakah itu Jepang, apakah itu Cina, apakah itu Amerika sendiri. Amerika itu lagi sulit. Nah, dengan kondisi harga yang sangat tinggi begini, dan Amerika juga pasti tidak dalam isolasi, mereka akan naik juga petrolnya. Itu saya punya pandangan mereka akan marah itu rakyat Amerika ya dengan inflasi udah gila-gilaan seperti ini. Jadi kita lihat saja harga bagaimana ini buat negara-negara konsumen ya, dengan harga tinggi bagaimana mungkin dia malah mengurangi importnya, tidak berhenti import. Yang paling ngeri itu sebenarnya India. India itu ketergantungan dari Middle East-nya itu tinggi sekali. India, Cina masih bisa banyak, dia dapat dari Rusia besar sekali ya. Dan ini juga kalau kita lihat sebenarnya supply nggak stop-stop amat ya. Beberapa yang sudah publik juga informasi seperti kayak Saudi itu dia bisa dialihkan ke Yanbu dan UAE juga bisa sebagian ekspornya bisa dialihkan ke sisi pantai Fujairah ya. Jadi nggak melewati itu juga masih bisa. Dan Iran juga masih bisa terus. Ini baru saja kan dibom ya, itu fasilitas ekspor terbesarnya dia, 90 ekspor terbesar dari Kurk Island. Ini kritis juga ini kalau apakah mereka masih bisa terus ekspor, tapi memang nggak dibahas yang rusak kilangnya ataukah airbase-nya atau yang lain-lain. Tapi intinya kalau itu terganggu juga itu bisa mengurangi. Tapi kalau tidak terganggu, Iran masih tetap bisa ekspor karena 90% yang ekspor Iran itu kurang lebih 1,2, 1,3 barrel per day itu kan ke China memang kan ya, selama ini. Jadi yang paling sulit itu sekarang ini India. Nah, India lah yang sekarang ini yang mesti kita tiru. Kita nggak separah India. India yang mesti kita tiru bagaimana mereka mengakali untuk stopnya supply bahan bakar di sana. Itu sih yang saya lihat ya. Mereka sudah banyak diversifikasi. Yang saya tertarik juga dengan market India itu kalau kita di energy market ya. India itu petrol station ya. Kalau kita ke petrol station sama gas station itu yang antri itu bukan petrol lagi yang paling banyak sekarang. Yang antri itu sudah apa namanya? CNG. Dia dari gas juga, dari impor LNG apa. Cuman jauh lebih murah itu bahan bakar semua komersial udah sebagian besar di India itu sudah CNG. Ini in the last 2 years saja. 2 tahun terakhir, bayangin, salut saya sama India. Jadi kalau ngelihat tuk-tuk apa tuh, bajai itu apa sih kayak di India itu apa namanya itu ya, bajai ya kayak gitu ya. Kita bilangnya bajai. Itu udah CNG dan listrik. Gila itu India itu market. Jadi kita mesti belajar tuh sama India. Cuman India memang hard hit banget dengan kondisi diputusnya ini apa namanya India, Pakistan, Bangladesh. Bangladesh dengan LNG-nya dari Qatar. Kenapa? Karena dia industrinya sebenarnya bagus. Bangladesh ini dia banyak industri garment dan manufacturing yang tergantung dari listrik.
Nah, listriknya itu kebetulan dia sangat reliant sama dengan Qatar. Kalau Pakistan itu tidak hanya itu. Jadi saya nggak tahu ya strategi Pakistan. Saya belum pernah ke Pakistan. Tapi kalau India, saya tertarik bagaimana cara dia mengakali austerity ini nanti. Diversifikasinya juga bagus. Dan orangnya juga bisa ngirit mungkin saya lihat. Tapi Pakistan saya belum tahu ini karena dia benar-benar terhenti suplainya kalau Pakistan. Gitu. Oh, Singapura juga tadi sempat ya. Tadi lu sempat nanya ya, bilang tadi Singapura. Singapura itu dari Middle East itu cukup besar ya. Jadi terutama dia ambil dari UAE ya, dia besar. Dari Saudi juga besar. Jadi dia mau nggak mau mesti ambil dari luar. Cuman karena satu lain hal, saya menarik juga nih. Saya lihat data impor Singapura untuk crude. Dia juga udah ngambil dari US, sudah makin besar sekarang. Udah 6 bulan terakhir ini. Jadi ya semua orang kelihatannya mengarah ke Amerika nih untuk mencari sumber alternatif minyaknya ya, crude oilnya ya, import gitu. Kalau negara-negara kayak Venezuela gitu gimana, Chan? Posisinya sekarang? Apa bertepatan dengan kemarin Amerika menculik presidennya? Terus ada kejadian ini, berhubungan nggak ceritanya itu? Itu kita kembali ke teori energy security lagi. Kalau kita percaya gitu ya. Ini kan ditulis ya teori ini. Seperti yang selalu bilang, kalau gurunya itu ya Daniel Yergin lah. Di situ juga ditulis bahwa salah satu cara negara maju untuk mendapatkan atau mencapai energi security-nya adalah by politics. Ya, dulu Perang Dunia Kedua itu by militer, ya, Nazi ke Poland, ya. Kemudian Jepang ke Indonesia. Nah, cara politik yang pertama adalah menguasai volumenya lewat barter keamanan. Itulah Saudi, lewat Amerika. Makanya ada Saudi Aramco. Nah, by politik yang kedua itu adalah mengganti national leadership di negara tersebut dengan seseorang yang pro dengan negara maju, OECD. Nah, itu terjadi waktu Mossadegh di Iran, diganti dengan Shah Iran sampai 79. Akhirnya sekarang nggak bisa lagi. Nah, kalau kita percaya dengan teori itu, maka negara produser minyak terbesar dunia itu adalah Venezuela. Ya, kalau ingin mendapatkan volume Venezuela, dia light oil juga? Enggak, dia heavy oil dan sour, sulfurnya tinggi. Jadi butuh kilang-kilang yang khusus untuk yang heavy. Sorry, kalau kilang itu ada yang multi purpose apa dedicated sih? Kalau dia bisa light ya light doang, nggak bisa light yang heavy? Atau? Seperti rumah Padang ya, rumah usaha makan Padang. Oh gitu ya? Iya. Berarti investasi tergantung ininya ya? Nah, ini yang kita kadang-kadang salah pengertian. Oh, kilang di sana kok murah bangunnya. Kilang di sini kok mahal. Belum tentu sama. Kok dapur restoran Padang kok lebih murah daripada dapur restoran Jepang? Ya beda. Gunanya juga beda. Ya. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bahwa teorinya adalah menumbangkan pimpinan nasional, dan itu pernah terjadi di Iran tahun 52 waktu Presiden Mossadegh ditumbangkan dan diganti dengan Shah Iran. Shah Iran akhirnya kembali lagi itu perusahaan-perusahaan Amerika di Iran sampai tahun 79. Dan itu pernah terjadi. Nah, kapan lagi terjadi? Apakah kita nggak percaya waktu perang Irak? Saddam. Ya, waktu Gaddafi. Ya. Kemudian kalau Irak, Libya tidak punya minyak, mungkin nggak itu yang terjadi? Ya, ditumbangkan. Ini pertanyaannya. Terus masuk ke Venezuela, apakah itu bagian dari energi security sebuah negara untuk mendapatkan minyaknya? Mungkin iya. Caranya apa? Tumbangkan pimpinan nasionalnya. Selesai. Dapat nomor 1, nomor 2 terbesar reserve itu adalah Arab Saudi. Yang ketiga adalah Iran. 1 sudah dapat Venezuela, 2 Iran, 2 Arab Saudi, 3 adalah Iran. Nah, kalau ketiga Iran, caranya gimana? Lagi-lagi tidak ditumbangkan sekarang, tapi wafat, mau diganti gitu. Diganti. Ya, itu teorinya. Apakah kita percaya atau tidak? Mungkin kita berdebat. Kenyataannya memang seperti itu. Tapi kayaknya Donald Trump percaya teori itu. Nah, pertanyaan gue gini, jadi sebenarnya minyak itu bukan dampak ya, itu memang objeknya ya. Kalau gue lihat ya, lagi-lagi ini Rudy mungkin juga baca itu buku The Price itu, ya. Judulnya aja sudah The Price, hadiah. Ya. Jadi pemenang Perang Dunia Kedua itu sekutu, iya sekutu. Tapi pemenang sesungguhnya yang dapat hadiah siapa? Itulah dibahas itu, hadiah-hadiah itu.
termasuk dia itu adalah pengelolaan sumber daya alam. Hmm. Yang utama sampai kemarin-kemarin ini, sebelum tahun 2000-an itu masih minyak. Kemudian baru ada emas, ada tambang, dan lain-lain. Ada rentetannya. Makanya price yang didapatkan atau hadiah yang didapatkan oleh Amerika itu banyak sekali. Ya, termasuk Kuwait. Kan pernah di Kuwait kan, Bet? Nah, Antara Kuwait dan Arab Saudi ada buffer zone. Nah. Daerah yang hanya boleh di-develop minyaknya. Tapi nggak bisa diklaim wilayahnya kan, itu ada buffer zone. Itu siapa yang membagi itu? Amerika lagi. Ya. Jadi kawasan itu, kalau kita lihat kawasan Timur Tengah itu, setelah Ottoman Empire jatuh, yang menguasai itulah Inggris, tapi sekarang nggak Inggris, Amerika. Karena waktu Perang Dunia Kedua, Amerika membantu Eropa, Inggris, Prancis, dan lain-lain lewat Marshall Plan itu, Amerika bilang, kamu saya bantu ya, saya akan pemenang Perang Dunia Kedua. Maka hadiahnya buat saya adalah ini satu, Arab Saudi. Iran itu yang mendevelop oil and gas-nya adalah BP. Iya, awalnya. Ya, Anglo-Persian Oil Company, itu cikal bakal BP. Itu yang dinasionalisasi oleh Mossadegh, dia pulang ke Inggris, diinstal kembali siapa? Shah Iran. Nah, masuklah Amerika. Amerika minta 60%, BP tinggal 40%. Sebelumnya 100%. Amerika bilang ke BP, ke Inggris, saya pemenang Perang Dunia Kedua. Maka ini Iran 60% buat saya. Nah, kalau kita mau jauh lebih dalam lagi, kalau kita ke New York ya, ke gedung PBB, UN headquarter itu, tanahnya milik siapa waktu dibangun? Milik Rockefeller, Standard Oil. Jadi pembentukan BP itu, tanah itu adalah tanah si Rockefeller, Standard Oil. Nah, semuanya berkaitan dengan apa? Pengelolaan sumber daya alam. Itu yang saya percaya. Mungkin kita beda pendapat di sini. Nggak setuju saya percaya. Minyak itu objek, bukan dampak. Ya. Emang objeknya itu. Dan, emang tujuannya itu. Iya. Menguasai itu. Wah, menarik. Mungkin gini, kalau mau agak lebih menarik sedikit, siapa negara yang siap dengan situasi sekarang? Siapa negara paling siap dengan? Iya, dengan adanya Selat Hormuz ditutup, terganggu supply ini. Harusnya Rusia dan gitu-gitu nggak? Nah, kalau yang diuntungkan memang Rusia, tapi Rusia bukan controlling country yang bisa mengontrol ini semua. Karena Rusia nggak siap juga sebenarnya dengan perang ini, harga seperti ini sebenarnya nggak siap. Yang paling siap tadi kan dua yang kita tidak tahu, satu yang tahu. Kalau dia naik seperti dia turun ke mana? Negara mana yang melakukan perencanaan kalau dia naik apa, kalau dia turun apa? Dan itu dia lakukan sekarang. Itulah Cina. Ya, coba bayangin, sewaktu 2007 Chavez mengusir perusahaan-perusahaan Amerika dari Venezuela, Cina masuk untuk mendapatkan oilnya, bukan lewat berinvestasi di oilnya, enggak. Karena ada oil terbesar di sana, dia berinvestasi di infrastruktur. Pintar ya? Dia bangun jalan, dia bangun jembatan, terus dia bilang, bayar dengan minyak ya. Dia nggak peduli siapa ngusahain minyaknya. Tapi, kalau kamu produksi minyak, bayar ya, duit saya untuk infrastruktur ini. Makanya, waktu Trump masuk mengambil Maduro, Cina happy. Artinya apa? Akan ada minyak lebih besar lagi akan mengambil. Karena dia sudah bertanda tangan G2G, government to government. Itu nggak bisa di-override walaupun pemerintah. G2G. Oh, okay. Dia udah dijanjikan bahwa siapapun yang akan menguasai minyak, volume yang milik negara ini akan ke Cina untuk membayar infrastrukturnya. Hebat kan Cina? Dengan Iran gimana? Persis sama. Jadi Iran tuh selama di embargo sebenarnya Cina bangunin semua. Infrastruktur yang itu ada puluhan, bukan lebih besar dari mungkin ratusan kali bilion ya, yang digelontorkan Cina ke Iran. Terus Iran bayarnya bagaimana? Ya kan? Kan pengusaha-pengusaha Cina nanti berinvestasi di sana, membangun infrastruktur, bayar dengan oil tapi menghindari SWIFT, petrodolar. Apa petrodolar? Dia menghindar petrodolar. Maka caranya gimana? Perusahaan Cina membangun infrastruktur di Iran lewat EPCI company-nya. Si oilnya masuk ke Cina, oilnya Iran masuk ke Cina,
Dan oilnya ini nggak ada transfer duit. Dia hitung dengan yuan atau renminbi, transfer ke perusahaan headquarter yang membangun infrastruktur di sini. Jadi nggak ada transfer. Jadi on paper aja On sebenarnya. paper. Itu yang dinamakan dengan yang tadi cross border interbank payment system yang menghindari SWIFT, yang menghindari petrodolar yang dikontrol itu. Dan itu yang dilakukan oleh Cina jauh-jauh hari sebelum ini. Jadi kalau ini terjadi sekarang, Cina akan tetap mendapatkan volume. Makanya Selat Hormuz yang diperbolehkan sekarang apa? Cina. Karena untuk membayar yang tadi. Oke. Yang sudah dia invest jauh-jauh hari. Maka Cina bilang, mau harga turun, mau harga naik, kalau naik dia akan membangun itu, paymentnya seperti ini, maka dia aman. Semakin kagum saya sama Cina nih, gila. Nah, apalagi yang dilakukan Cina pada saat krisis ini? Ini yang hebat juga nih. Jadi dia seperti negara OECD nggak pakai Strategic Petroleum Reserve, SPR, yang volumenya harus ada 3 bulan, 90 hari. SPR itu ya? Iya. Coba bayang 90 hari berapa duit yang harus mati di di situ kan? diredapin. Kalau 90 hari, kalau Indonesia misalnya sebelum 90 Padahal hari, kita 20 hari itu benar ya? 21, 20. kita tidak punya cadangan strategis. Itu cadangan operasional, Oh, beda cadangan lagi? niaga. Oke. Kalau lu niaga, dagang, mau nggak barang disimpan lama-lama 90 hari? Nggak mau. Harus bergulir. Itu cadangan niaga. Kalau cadangan strategis, itu nggak itu. Mau dia dagang ada tidak dagang atau tidak, dia harus ada volume itu karena ini volume digunakan kalau saat krisis. Disimpannya di mana mah terserah, bukan Terserah. bukan harus dikilang-kilang siapa pakai. Bukan. Iya, dia harus ada, itulah Strategic Petroleum Reserve yang 90 hari yang disyaratkan oleh Sorry nih, negara-negara OECD. bukan nyindir. Waktu lo di lingkungan SDM sempat nyentuh sini dari itu nggak? Pernah kita bahas. Nah, salah satunya kalau kita menggunakan physical storage, benar-benar storage-nya 90 hari, cuma mari kita bilang, kalau kita impor sehari itu mungkin crude sama BBM mungkin 1,3, taruhlah 1,3 juta barrel per day atau 1 juta barrel per day Sekali 90 tuh. ya, kali 90 berarti 90 juta barrel per day, 90 juta barrel dikali $100 berapa? $9 billion. Nggak ada duit. $9 billion kalau ini berutang siapapun, bunga 10% misalnya, atau 5%, 10% lah. Jadi setahun kita membayar endapan yang 90 hari ini adalah $900 juta. 15T setahun hanya untuk bayar bunga utangnya aja. Ya ini kita bicara secara komersial dulu. Nah kalau gitu, apa yang dilakukan oleh negara-negara yang fiskalnya sempit? Nggak punya duit banyak. Mau nggak ini uang terbenam nih, berapa? $9 billion untuk masa yang kita nggak tahu kapan krisisnya. Krisis itu nggak setiap tahun. Ya. Tapi kalau di tahun-tahun yang kita nggak siap, ini repot. Makanya teorinya adalah kalau resikonya semakin kita tekan, mau kita taruh 90 hari, 200 hari, atau apa, artinya resiko kecil kan? Cost-nya makin tinggi. Ya nggak? Nah, bisa nggak kalau kita fiskal kita nggak kuat, kita menggunakan perpotongannya aja. Oke. Titik optimum ya? Titik optimumnya di mana? Ini yang saya namakan, kalau saya usul itu adalah risk-based strategic petroleum reserve. Berdasarkan resiko yang mau kita ambil berapa? Enggak, kita risiko kecil aja. Kalau kita negara kaya, maka OECD itu mampu dia 90 hari, dia taruh stok 90 hari, dipakai atau tidak dipakai. Karena dia resiko sekian, ongkosnya sekian, dia mampu. Sekarang Cina melakukan, kalau dia tidak mendeklar bahwa ini adalah teorinya risk-based, tapi menurut saya dia melakukan risk-based sekarang. Ya. Berapa cadangan dengan terganggunya cadangan ini, Cina sebenarnya punya SPR tapi tidak di Cina sendiri. Ya, nah, kita diskusikan offline. Waduh, mantap. Jangan-jangan ada di sini, di Indonesia lagi. Ican sama Rudi nih, saya mau tahu skenario-nya. Kalau Iran yang berhasil menangkan pertempuran ini, efek geopolitiknya gimana dan efek minyak gimana? Terus kalau kebalikannya misalnya Amerika yang menyatakan sebagai pemenang, itu efeknya gimana? Karena yang punya rencana awal Amerika kan, dia ingin menang menggantikan rezim di Iran gitu ya. Terus tadi teori price itu juga akan tercapai.
Tapi kalau sebaliknya gimana? Peta Timur Tengah itu akan berubah total. Kenapa? Kalau Iran yang menang, sekarang mari kita lihat ya, kenapa kemarin itu Cina mendamaikan Iran dengan Arab Saudi. Ya, Arab Saudi ternyata janji keamanan yang disampaikan waktu tahun 50-an, waktu mengambil minyaknya Arab Saudi, katanya sekarang itu tidak lagi 100% bisa terpenuhi. Kenapa? Ini data yang saya baca atau saya dengar, sistem pertahanan yang dulu melindungi Arab Saudi itu dialihkan ke Israel sekarang. Ya. Banyak di media bilang gitu. Ya. Nah, karena itu Arab Saudi sekarang dia bekerja sama untuk perlindungan nuklir ke siapa? Ke Pakistan. Pakistan, katanya ke Pakistan. Ya. Kalau itu yang terjadi, Iran akan punya terms and condition di kawasan, termasuk penguasaan Selat Hormuz, itu akan menjadi kuasa dari Iran untuk menentukan siapa yang boleh dan siapa yang tidak. Dan itu menjadi bargaining position Iran di kawasan GCC. Kalau dulu tuh Strait Hormuz tuh bebas orang? Maksudnya ada pajak khusus atau gimana? Enggak, itu kan perbatasan dua negara ya, di Selat itu. Tapi dengan kondisi sekarang bahwa pasang raja udah. Iran bilang ini yang bisa saya leverage untuk melawan gitu, dan dia lakukan. Nah, kedepannya kalau dia berkuasa, semoga Iran bisa mengatur kawasan ini menjadi lebih aman. Itu satu. Jadi yang kedua, kemungkinan pangkalan-pangkalan militer yang menjadi basis Amerika di GCC, ya, itu mungkin akan berkurang. Tapi nggak tahu juga kita seberapa banyak berkurangnya, ya, karena terms and condition kita nggak tahu apa yang diminta Iran kalau dia menang. Pasti dia minta sesuatu yang Amerika tidak punya kekuatan lagi untuk bilang tidak. Ya, nah skenario selanjutnya adalah mungkin nggak gitu, karena Amerika butuh minyaknya, maka opsi lain adalah nuklir. Nah, ini yang kita takutkan. Amerika nggak mau kalah. Habis-habisan juga nanti. Habis-habisan. Wah, bakal panjang kalau ceritanya gini ya. Nah, kalau ini bakal panjang, harga minyak berapa? Nggak ada yang tahu. Lonjaknya. 3 itu benar-benar misteri ya. Iya. Kapan dan sampai batasnya berapa? Waduh, panjang ya. Nah, oke lah. Ruth, giliran Ruth tadi putus soalnya. Ruth, silakan Ruth. Kalau salah satu menang, Ruth. Kenapa kalau Amerika menang atau kalah ya? Sebenarnya gini ya, kalau waktu memang Amerika digosok sama Israel untuk menyerang Iran di awal-awal, sebenarnya kan memang Amerika itu nggak mau dalam posisi Trump lah, paling nggak Trump, dia sebenarnya nggak mau di awalnya kan, karena memang udah banyak analis yang ini orang militernya sendiri itu bilang bahwa nggak mudah menaklukkan yang satu itu, nggak mudah gitu. Dan ini kan exercise ini udah dilakukan udah beberapa term presiden ya, dari zaman Obama, dari zaman kapan, itu nggak mudah, nggak seperti ya menaklukkan Libya atau yang lain-lain ya. Memang nggak mudah satu negara ini gitu. Tapi kenapa kok tiba-tiba jadi pede gitu ya, all of sudden di bulan Februari semuanya jadi kepercayaan dirinya sangat tinggi sekali kalau dia bisa memenangkan perang dengan cepat gitu kan. Ternyata teorinya juga kelihatannya salah juga ya, karena perkembangan setelah 2 minggu kan ekonomi perang sangat menentukan ya, ngabisin logistiknya perangnya Amerika ya di sini. Nggak hanya Amerika, ternyata Israel juga. Ya mau nggak mau apa yang terjadi dengan 2 minggu ini harus diterima oleh Amerika dan Israel yang saya lihat di sini. Dan kalau kelihatannya mesti mundur pun ya Amerika dari situ, ini benar-benar barang baru, tetapi kurang lebih seperti ini ya. Cina dan Rusia akan punya peran sangat besar membantu mediasi negara-negara Teluk dengan Iran. Ya, tentunya kan tidak perlulah itu ya. Oman mungkin juga bisa bantu negara-negara kawan-kawan di Teluk Arab ini untuk bagaimana mediasi. Karena kan
nggak mudah juga itu. Mereka butuh ekspor keluar dari Selat Hormuz. Tapi kenyataannya kan ada yang jagain di Selat Hormuz. Itu kan nggak mudah juga ya melakukan itu. Nah itu perlu mediasi. Nah mediasi itu yang sudah mulai kelihatan adalah Cina dan Rusia yang punya ambil peran di sini. Jadi ini kelihatannya bakal ada taking over dari selama ini yang negara-negara Teluk mengharapkan perlindungan dari Amerika ya. Walaupun terakhir-terakhir kelihatannya sudah enggak kelihatannya. Tetapi mereka untuk jaga-jaga ya sudahlah. Kami tetap bantuin mereka beliin apa namanya spending di persenjataan di Amerika. Oke lah seperti itu. Nah kalau dengan situasi seperti ini ya sudah makin solid kelihatannya udah geser ini kelihatannya Cina dan Rusia punya peran untuk membantu hubungan setelah perang antara negara-negara Iran dan negara-negara Teluk ya. Karena mereka punya kepentingan bersama untuk ekspor migas di situ dari Teluk, keluar dari Teluk. Sorry Ruth, sama Isan juga nih. Kira-kira setelah ini ada pergeseran di negara GCC nggak? Mereka nggak akan bergantung minyak lagi, dia akan mulai di industri yang lain. Karena gini, Iran diam-diam dalam kondisi yang baru, tadi Chan udah cerita bahwa ternyata Cina banyak bantu infrastruktur. Dia bisa bikin industri pertahanan, bagi saya sih luar biasa. Bukan teknologinya aja, tapi kemampuan produksi ribuan itu kan nggak gampang ya. Udah kayak mungkin pabrik drone-nya pun udah seperti Astra mungkin yang bikin sehari berapa. Nah, tapi underground gitu, nggak ketahuan itu kan luar biasa. Nah, kira-kira negara GCC juga akan bergeser nggak minyak lagi, main di semikonduktor, main di industri lain, apa tetap akan minyak? Menurut Chan gimana? Bikin mereka sadar nggak bahwa mereka minyak nggak segala, begitu digoyang gini langsung sempoyongan gitu. Saya pernah ke Iran 2 kali. Waktu di kementerian, ketemu dengan Presiden Rouhani, masuk ke compoundnya. Ya. Terus diperkenalkan dengan teknologi-teknologi yang dia kembangkan di masa dia kena embargo itu. Dengan salah satu yang paling maju itu adalah nanoteknologi. Oh, nano malah. Nanoteknologi yang sangat maju. Teknologi persenjataannya juga maju, ya. Waktu ini dikasihlah presentasi apa yang mereka bisa lakukan. Teknologi perminyakan mereka juga maju, ya. Jadi STEM, Science, Technology, Engineering, dan Math, dia sangat maju. Negara ini diam-diam. Tapi kan kalau selain dari produksi drone sama mesinnya, ini teknologi industrialnya juga bagus banget kan. Ya. Kalau Rusia kan belum seperti itulah. Dia jago, sainsnya jago, tapi untuk memproduksi masalah mereka selalu punya masalah. Coba kita lihat diaspora Iran di luar negeri. Hebat-hebat nggak? Oh, hebat. Dokter-dokter banyak banget. Banyak hebatnya. Dan mereka banyak yang pulang juga. Iya, saya dengar itu. Ya. Nah, itulah backbone mereka untuk apa? Untuk bisa mengembangkan. Mirip Cina sebenarnya. Nah, bukan mirip Cina. Cuma beda industrinya aja nggak? Nah, mari saya lihat perspektifnya ya. Untuk persenjataan, at least mereka butuh mineral strategis, ya, rare earth, ya, logam tanah jarang dan lain-lain. Siapa penguasa mineral strategis sekarang di dunia? 78% ada di Cina. Untuk persenjataan, pesawat dan lain-lain itu butuh material ini, mineral ini. Karena dikuasai Cina, Amerika tidak mampu sekarang memproduksi kebutuhan perang mereka karena materialnya dikunci oleh Cina. Kenapa Iran bisa? Kemungkinan besar ada supply. Tadi trade oil itu yang lo bilang ya, nggak usah bayar lah, bayar minyak saja gitu. Ya mungkin ini ya yang mengakibatkan majunya teknologi Iran karena ada material yang mungkin disupport juga oleh Cina, mungkin. Nah, tadi pertanyaan gue balik lagi. Apakah ini bisa diturunkan negara GCC atau nggak bisa? Emang mentalitinya beda? Kita lihat ya, kalau pernah berhubungan dengan teman-teman Saudi atau Kuwait atau apa, saya pernah berkunjung ke negara-negara tersebut dan juga dengan Iran, kayaknya agak beda. Beda ya? Beda. Berarti, mungkin bedanya itu beda lah. Beda. Tapi Iran tuh karena leadership-nya atau karena emang doktrin pendidikannya kan betul? Mungkin karena bangsanya kali ya. Oh, lebih militan ya? Persia ya. Persia. Sejarah bangsanya. Sejarah bangsanya kelihatannya. Berarti next harusnya Egypt juga unggul bisa ya? Egypt kok kan sejarahnya waduh. Luar biasa juga. Iya. Ya. Tapi
kalau kita lihat teman-teman, saya punya beberapa teman, banyak teman ya Rusia dari Persia, mereka ini wah bagus-bagus ya. Mungkin karena yang keluar tuh yang bagus-bagus kali ya. Tapi di dalam sendiri saya lihat waktu tahun berapa saya ke sana? 2017, 2018 ke sana ya. Dalam rangka kita minta 2 lapangan minyak di Rusia itu. Yang sama cadangannya 2 lapangan minyak itu sama dengan seluruh cadangan kita di Indonesia. Begitu besarnya nih lapangan minyak itu. Dan waktu itu saya sama Pak Darmin ya. Jadi ketua tim Pak Darmin, jadi kita bertiga aja ketemu Pak Presiden Rohani, Pak Darmin, saya, Pak Dubes. 3 aja boleh masuk di compound. Nah, waktu itu Pertamina menginginkan 2 lapangan minyak itu. Mansuri dan Timer yang cadang besar itu. Akhirnya Presiden Rohani ngasih ke Indonesia. Satunya lagi kita harus compete dengan perusahaan Rusia. Nah, karena Iran waktu di embargo, 2 lapangan itu akhirnya Indonesia mengatakan lewat Kementerian Luar Negeri untuk tidak ambil. Ya, sayang banget ya. Tapi emang saat itu kita nggak boleh berhubungan apa-apa sama Irak. Ya. Kalau seperti itu, bagaimana dengan Cina? Cerdas dia. Cerdas dan berani. Dan berani dapatkan minyaknya dan barter dengan infrastruktur. Oke. Nah, pertanyaan saya tadi gini, Chan. Artinya sempat ngintip sistem pendidikan Iran nggak sih? Sistem pendidikan Iran sempat ngintip nggak sih? Ya. Nah, saya juga curiga pasti dari dasarnya juga udah dibangun. Waktu itu yang kita lihat adalah sistem pembayaran tadi. Gimana dengan Indonesia? Karena yang ikut Pak Darmin pernah jadi gubernur BI, Pak Darmin Nasution. Jadi waktu itu saya ikut meeting-meetingnya dengan Pak Darmin karena mendampingi. Ya kita bahas sistem gimana payment antara Indonesia dan Iran. Sorry, Rudy juga mungkin ya bisa jawab. Kedepannya BRICS itu sebenarnya mau bikin currency juga nggak sih? Atau enggak? Coba tanya Rudy. Rud, gimana Rud? BRICS itu gimana posisinya Rud? Saya pikir mau ganti petrodolar juga. Enggak? Iya kan. Ini yang sebenarnya terakhir ini kalau kita lihat orang kan dalam 2 minggu ini orang makin banyak yang pinter-pinter. Gue salut juga ya ngelihat ya. Yang dulu tuh cuma terbatas, jadi sekarang semua orang itu udah mulai banyak yang ngerti. Ada yang bilang selesainya era petrodolar dibahas, ada juga BRIC apa segala macam. Tapi memang apa yang terjadi selama ini fenomena kenapa kapalnya ini boleh terus ke Cina, yang Cina apa semua ini kan semuanya kan dari semangat BRIC yang sebenarnya kita juga Indonesia udah mulai mau masuk ke situ kan. Karena gini ya, dunia sampai saat ini ya, seluruh komoditas dunia, komoditas itu artinya buat kebutuhan basic needs-nya manusia ya. Komoditas dunia itu kan di dunia ini yang terbesar masih dari segi value, masih dari oil and gas dan turunannya. Jadi yang besar itu kan komoditas dunia itu kan kalau kebutuhan manusia itu ada air, ada food, ada energi ya. Kalau air biasanya sudah indigenous ya di negara masing-masing. Tapi kan tinggal yang bertrading di setiap negara itu ya tinggal food dan energi ya. Kalau kita lihat food dan energi dan ada juga sebenarnya metal ya. Dari semua komoditas dunia ini, bahan mentah ini, energi itu yang punya universal currency selama ini, satuannya adalah dolar per barrel ya. Jadi ya itu yang selama ini sejak perang dunia kedua, sebelum perang dunia lah ya, itu sudah dolar per barrel gitu loh, dengan perjanjiannya Amerika dengan Saudi itu. Jadi makanya petrodolar. Dan betapa dolar itu sangat kuat di dunia itu ya karena salah satunya didukung oleh komoditas energi, ya, crude oil terutama. Crude oil itu udah 70% dari seluruh komoditas energi. Grain kayak gandum kecil itu, steel besar tapi masih jauh kalah besar dengan ini ya, dengan yang lain-lainnya itu kecil semua. Jagung semua itu kecil-kecil semua ya. Jadi memang energi ini adalah semuanya dalam dolar per barrel. Bayangkan kalau ini semua BRIC mengambil alih pelan-pelan. Kita juga pernah dengar ya awal 2000 waktu perang Irak kan itu salah satunya isunya kan katanya kan mereka siap bayar dengan euro. Itu Amerika aja udah gerah ya. Jadi betapa ini semuanya kalau ini bergeser ke BRIC ya. Sekarang udah mulai yuan, nanti kalau negara Indonesia bisa impor dari Middle East di kemudian hari bisa bayar tanpa US dollar, itu habis itu yang namanya kekuatan US dollar. Bayangkan seluruh dunia itu paling gede value-nya itu adalah komoditas migas.
Ya, kedua itu eh, 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 dari segi tonnage ya, dari segi tonnage itu adalah metal, iron ore ya seperti itu. Baru grain yang lain-lainnya, lain-lainnya kecil-kecil, chemical apa itu semua kecil ya komoditas. Dan per tonnya itu yang paling besar juga value-nya adalah minyak ya. Rata-rata itu per tonnya itu kalau di minyak itu apakah LNG, LPG apa, rata-rata antara sekarang 500 ke 700 lah per ton. $500 per ton. Besi, iron itu 250-an. Kecil lah begitu ya. Nah, yang gede itu petrokimikal. Petrokimikal itu 1000-an per ton ya kalau yang udah barang jadi. Jadi sebenarnya memang oil and gas itu kalau diganti dolarnya itu sama aja seluruh komoditas dunia, peredaran seluruh dunia ini berubah itu petanya itu bisa apalagi dari Middle East ini semuanya itu kan udah nggak ke Amerika lagi, ngapain? Cina terbesar dari Middle East sebagai importer, kedua India, terus Korea, terus Jepang, semuanya di sini. Di situ ada Pakistan, ada Bangladesh. Indonesia itu nomor 14 dari komoditas migas dari Middle East ini. Dari Hormuz lah terutama. Indonesia nomor 14. Singapura tuh lebih gede dari Indonesia. Vietnam lebih gede dari Indonesia untuk ini. Jadi karena Indonesia sebenarnya untuk komoditas migas kita dari West Africa yang besarnya. Dan sekarang mau menuju ke Amerika dengan perjanjian. Walaupun belum ya, sampai saat ini belum ada pergerakan Amerika, crude oil Amerika masuk Indonesia. Yang besar baru LPG aja kalau Indonesia. Chan, jadi masalah AR itu gimana? Perjanjian dengan Amerika, reciprocal trade itu. Ini akan menolong Indonesia atau lu masih pesimis? Mungkin saya agak beda sedikit ya. Ya nggak apa-apa, justru pencerahan nih. Kan berapa belanja energinya saya lupa? 15 billion. 15 billion kan belanja energinya kan? Di sana kan ditulis kita wajib beli ya. Wajib beli 15 billion. Artinya apa? Barang tersedia dari Amerika, kita wajib beli. Kan gitu. Itu kalau marketnya adalah normal. Yang berkuasa itu adalah buyer. Buyer berkuasa, volumenya banyak, tapi pembelian sedikit, maka kita wajib beli. Kalau kondisi sebaliknya, barangnya tersedia sedikit. Nggak ada barangnya? Iya. Terus apa yang mau dibeli? Bukan. Amerika wajib jual ke kita nggak? Apapun yang ada di sana, dia butuh ini. Tapi karena kalau klausal itu ada wajib jual, untung kita. Barang nggak ada, dia nggak punya pun dia harus carikan barang buat kita. Oh, tapi cuma one way nih ya? Kan cuma wajib beli. Ya, nah saya melihatnya dari situ, kalau reciprocal itu harus bolak-balik kan? Nggak. Ya kan nggak ada di klausal itu dia wajib jual. Kalau sekarang, kalau itu bukan reciprocal dong. Kalau sekarang, oh kita untung nih kalau ada ART. Sekarang barang kurang langka. Amerika juga cari barang. Dia nggak wajib jual ya, serah dia dong. Kalau gitu kita bilang dong, Anda wajib jual ke sini. Karena reciprocal ya, untuk menutup 15 billion, maka Anda wajib jual. Barang yang Anda butuhkan pun, wajib jual kita 15 billion. Ada nggak? Ya. Nah ini logikanya. Kalau dalam reciprocal, kalau internasional, apalagi di oil and gas, kita harus, nah kalau kata nggak ada wajib jual, nah untuk itu kita turunkan ke level, sekarang kan perjanjian induknya G2G. Kan belum ada B2B-nya, yang Pertamina dengan Exxon. Nah, disitulah kita bisa nanti melihat perjanjian ini dalam di MSPA atau SPA-nya, Sales Purchase Agreement-nya, kan banyak nanti terms and condition-nya. Harga berapa? Misalnya, kalau harga minyak 100 di Amerika, minyak sejenis di sini harganya 93, apakah kita masih wajib beli nggak? Atau ada kompensasinya? Yang kedua, kalau ada di Singapura harganya 95, di Amerika 95, iya. Ya, ongkos kirim di sana setengah bumi 45 hari, di Singapura hanya siapa yang membayar kompensasi. Nah, detailnya nanti yang menentukan apakah ini bisa berjalan atau tidak. Oh, tapi secara payungnya menarik tuh, menarik. Nggak fair ya, belum fair ya. Nah, coba nanti kemana Ruth ininya? Karena reciprocal itu, ya. Iya, benar itu yang udah itu. Saya pikir itu perjanjian payung ya itu G2G-nya ya. G2G. Nah itu yang menarik nanti bagaimana kita berjuang di
di bisnis to bisnisnya itu menarik sekali. Itulah yang kita butuhkan. Itu asik tuh. Itu artinya, tapi nggak tahu apakah Indonesia melihat hal yang sama ya. Kalau saya sih melihatnya itu peluang kita untuk ngambil keuntungan sebaik-baiknya gitu ya, Nah, dengan situasi. Apa yang kita butuhkan? Orang-orang yang petarung-petarung di bidang migas energi yang mengerti ini, mengerti technical, komersial, dan hukum. Iyalah, agreement-nya. Ini yang kita butuhkan. Karena iyalah Cocok, benar. Waktu di SDM, Anda nggak tingtang itu kan? Di bagian apa gitu? Apa biro hukumnya secanggih itu? Nggak apa-apa lah. Nah, gini, dalam beberapa perjanjian, dalam beberapa waktu negosiasi yang internasional lah, waktu itu ada Freeport, ada Natuna di Alpha, mungkin ada juga yang Blok Rokan dan lain-lain. Kayaknya nggak. Waktu itu saya Pak Jonan tidak saja menggunakan lawyer dalam negeri, juga lawyer dari luar. Kita minta bantu lawyer dari luar. Waduh, berat juga PR-nya nih. Oke. Jadi saya balik lagi ke Rudi. Boleh nggak, Dacan? Boleh komen? Ya, silakan. Boleh komen nggak? Silakan. Ya. Itu yang Dacan bilang itu benar sekali. Kita perlu kuat mengenai legal ya, hukumnya ya, bagaimana perjanjian ngakalinnya, tapi dia juga mesti mengerti, kalau bisa juga dia mengerti market itu artinya future ya, apa yang akan terjadi, pergerakan seperti apa, selain teknik komersialnya juga bagus, apalagi dengan teknis, kekuatan teknis itu sangat penting. Itu memang jarang kalau saya lihat ya, ada orang saya juga di sini banyak ketemu dengan lawyer ya, malah ada yang beberapa dari pernah di Indonesia ngebantu Pertamina di situ kayak gitu ya. Jadi kadang-kadang lawyer juga cuman di situ aja, dia kadang-kadang nggak market mau bergerak kayak bagaimana 5 tahun ke depan, dia nggak sempat dia baca, akhirnya dia juga advice-nya agak salah juga gitu saya lihat ya, ke commercial term and condition-nya gitu ya. Orang commercial term and condition itu udah harus lah, kalau udah harus di situ itu udah. Nah, orang commercial term and condition itu biasanya orang-orang yang kuat di numbers, tapi kalau dia juga strong dalam hal hukum, dalam hal legal, itu sangat membantu. Jadi punya orang-orang yang punya multiple skill set di area itu. Jadi teknis, komersial, market jangan lupa. Market itu penting ke depannya. Banyak sering terjadi kita karena nggak tahu apa 5 tahun ke depan ternyata sebenarnya fundamentalnya sudah ada, itu dijelaskan dalam banyak konsultan, tapi dia nggak nangkep itu, akhirnya dia biasa-biasa aja, cuman hanya protection, tapi nggak membuat ada opportunistic dalam perjanjian. Berarti itu padahal dalam perjanjian itu tidak hanya protection ya, perjanjian itu tidak hanya protection tetapi juga melihat ada opportunity, kalau begini dia bisa ambil celahnya. Itu yang saya lihat Indonesia masih perlulah untuk dibantu yang kayak gitu, yang saya lihat ya. Dan itu yang udah Chan bilang itu betul sekali tuh Chan. Itu sama di sini juga begitu, di Middle East ini juga saya lihat begitu. Kita banyak sekali peluang. Ya, mau ada komentar? Ya. Dalam negosiasi seperti itu, kalau yang bernegosiasi itu mengerti teknikal komersial, dealnya itu dalam split second. Ya, harus cepat. Nggak bisa, udah saya bahas dulu di belakang, itu udah buyar lah, masuk angin dan lain-lain. Ya. Kalau saya perumpamaan, ini kita berlaga di sirkuit Formula One, bukan di sirkuit misalnya dalam negeri Sentul gitu, enggak. Jadi millisecond itu penting banget. Kenapa pebalap Formula One itu beda dengan sopir biasa, sopir kita? Karena dia bermain di split second. Waktu tikungan-tikungan tajam dan lain-lain, dia bisa menghandle itu. Dalam perjanjian internasional, dalam bidang energi, kita bermain juga dengan split second itu. Artinya apa? Yang kita butuhkan bukan hanya juara nasional di Sentul, tapi dia juara Formula One atau yang qualified world class. Dan itu tekanan juga tinggi lagi kan? Ya, pressure-nya gila-gila. Persyaratan untuk Formula One nggak bisa, sopir pribadi nggak bisa. Kayak kita mah benar-benar gatal garuk Formula One, tabrakan. Harus tahan gatal. Inilah kira-kira mungkin Rudi punya network yang. Berarti setuju ya, Rudi harus pulang ke Indonesia, Rud. Harus pulang, Rud, bantu Indonesia, Rud. Suka nggak suka.
Minimal menularkan ilmu ya, Chan ya. Ya, kita butuh ya. Kalau yang saya lihat ya, kalau sudah berhadapan dengan Amerika, berhadapan dengan negara maju, apalagi berkaitan energi, maka di situ liganya adalah Liga Formula One, bukan lagi liga, mohon maaf gitu, kalau orang nanti bilang, wah ini meremehkan, kita punya ahlinya kok. Iya, semua orang bisa jadi sopir kok, saya juga sopir. Tapi sopir yang kita butuhkan adalah sopir qualified Formula One. Kenapa? Dengan kecepatan tinggi, dengan tikungan tajam, dengan sekian G, dia masih survive dan sadar. Masih konsen dan itu yang kita butuhkan. Dan itu perlu latihan dan perlu untuk menjadi Formula One apa? Juara nasional dulu, masuk Formula 4, Formula 3, Formula 2, baru qualify Formula 1. Nggak bisa ujuk-ujuk jadi Formula One. Nembak nggak bisa ya? Nggak bisa. Wah, itu kira-kira. Menarik sekali ya. Cuman tapi memang ya betul tuh kombinasi negosiasi itu. Sorry, Bit boleh masuk? Ya silakan. Ya. Kita 1 menit lagi. Ya, kombinasi negosiasi itu kombinasi orang yang cepat. Orang yang cepat tuh orang yang main di numbers ya. Dan dia harus mengerti bahasa klausul-klausul yang ada di commercial term and condition ya. Dia harus ngerti itu. Itu mesti orang itu yang dicepat. Walaupun lawyernya juga harus mengerti ya. Nah, di satu sisi lawyer juga harus cepat menangkap maksudnya number ini, resiko ke depan kayak apa gitu. Dan nah orang-orang ini juga itu dalam negosiasi, kalau kita nggak mengerti ini, kita bisa ke trap dalam minute of meeting, kita nggak bisa lagi buka reopen, waduh repot itu. Tapi makanya penting sekali yang namanya kemampuan orang bermain dengan legal dan numbers ya di sini ya. Wah, di Barat kita lanjutkan pembicaraan dengan rekan saya Ican atau Chandra dan Rudy soal masalah konflik di Timur Tengah dan efeknya terhadap energi. Sebagai ini pertanyaan terakhir, nggak terakhir, sebelum terakhir, Chan. Kalau Indonesia sekarang sebenarnya udah terlambat atau belum kalau untuk bereaksi terhadap ini gitu? Masih aman nggak kita dengan tadi cadangan 20 hari? Kira-kira step-step apa yang harus dilakukan? Contohnya misalnya kita bergantung dengan Singapura. Apakah Singapura terpengaruh juga nggak dalam waktu dekat? Kalau kita melihat ini sudah terjadi, ya. Dalam teorinya, kalau ini belum terjadi, kita bisa melakukan mitigasi resiko. Nah, karena sudah terjadi, bukan mitigasi lagi. Ya. Obatnya apa? Ya kan? Nah, salah satu kendala kita sekarang adalah mendapatkan volume. Ya. Volume ini karena yang berkuasa sekarang bukan lagi pembeli, tapi penjual. Penjual yang punya volume, dia bisa berhak menentukan kemana dia akan menjual. Maka yang kita perlukan adalah petarung-petarung kita, trader-trader, kalau kita punya trader. Dalam hal ini tentu yang diberi amanah untuk mencari dan ketersediaan BBM kita dan crude kita itu adalah Pertamina, dan kita butuhkan adalah petarung-petarung atau trader-trader hebat yang bersaing dengan trader di luar negeri yang juga membutuhkan volume itu. Tapi gini nggak, kalau dengan konflik gini, trader juga makin jual mahal juga dia pasti. Karena banyak yang butuh kan? Pasti. Nah, untuk itu apa usaha kita dari sisi ini secara inilah komersial lah. Itu yang di atas meja. Para trader bersaing dan lain-lain. Ya. Nah, di dalam oil and gas, ya, kan saya bilang tadi ada power, politics, money and uang, money dan politik, money and power. Power, militer. Power. Ya. Nah, untuk itu sudah punya rencana nggak kita? Tidak saja apa yang di atas meja, juga usaha-usaha lain, bilateral misalnya, atau yang lain-lain lah. Yang mungkin Rudy bisa menambahkan nanti apa yang lain-lainnya yang juga dikerjakan oleh negara lain untuk mendapatkan volume dalam masa di mana volume itu ketersediaannya sangat terganggu sekarang. Tapi kata kuncinya kita harus bereaksi cepat gitu ya. Harus mencari obatnya secepatnya. Oke. Ruth, ada tambahan, Ruth? Ya, itu salah satunya ya memang kita perlu lebih proaktif ya. Indonesia tuh kurang lebih kalau saya bilang tuh kayak Singapura lah sekarang, mesti kayak Singapura, Jepang, jadi ya jemput bola ya, dia kan nggak punya resources tapi dia kan bagaimana mendapatkan pengamanan pasokan ya kayak Singapura itu Indonesia sudah
ngobrol-ngobrol tahun lalu dengan Amerika, Singapura udah ambil barangnya dari Amerika. Kitanya belum, baru ngomong-ngomong aja. Itu salah satu contoh. Karena memang di Singapura kan cepat semua, efisien ya bergerak. Ini yang masuk kilang-kilang Singapura lah ya. Cepat mereka bergerak kan. Cina juga sudah buka-buka ininya ya, tangan-tangannya untuk bagaimana. Karena kenapa yang tadi sebenarnya sih nggak mesti trading, tapi kenapa trading arm? Karena mereka itu biasanya kan nggak banyak prosedur macam-macam lah ya. Dia kan cepat pengambilan keputusannya ya, nggak dikejar-kejar korupsi pula apa. Jadi dia memang benar-benar efisien lah cara bekerjanya. Bukan berarti kita mesti punya trading arm, tapi cara itu membantu, tapi cara berpikir kita harus mengambil keputusan yang cepat, angka-angka yang benar-benar pro bisnis lah di situ ya. Itu kalau hanya untuk menambahkan saja. Oke. Kalau negara-negara lain saya kira yang paling cepat itu tadi dari midstreamnya ya, trading. Kalau kita perlu belajar dengan ini, diversifikasi India itu bagaimana mereka dengan cepat dalam 2 tahun terakhir pindah dari premium, antri premium, sekarang mereka antrinya gas ya. Walaupun gas juga mereka besar ya impor, tapi Indonesia kan sebenarnya kalau gas itu kan nggak impor ya, bisa lah ya dalam negeri itu masih bisa lah Indonesia. Nah itu belajar dari India hebat sekali tuh diversifikasi mobil-mobil gimana semua lari ke CNG sampai istilahnya bajai lah lari ke sana juga gitu. Dan mereka udah masuk mobil-mobil komersial, taksi ya bukan taksi tapi yang lebih besar mobil-mobil kargo tanggung itu udah gas semua itu mereka. Luar biasa itu India itu yang saya lihat diversifikasi. Jadi kalau gas kita nggak perlu. Sorry kalau balik ke infrastruktur dalam negeri, sebenarnya kilang-kilang kita cukup nggak sih? Udah ideal belum untuk kebutuhan Indonesia? Belum. Kurangnya berapa kalau bilang persentase? Kebutuhan kita 1,5 juta barel, kilang kita produksi cuma 800.000. 800.000. Oh masih separuhnya ya? 700.000 lagi. Berarti bisa tambah 100% lagi harusnya ya? Bisa. Harusnya bisa 100% lagi. Tapi kita mulai bangun kan? Sejak saya di kementerian itu kita sudah melakukan roadmap untuk membangun secepatnya. Cilacap RDMP ditambah, Balikpapan, kilang baru di Tuban. Dulu saya dengar pernah kerja sama Qatar, jadi nggak sih? Nggak. Oh nggak jadi? Tuban itu dengan Rusia, Cilacap itu awalnya dengan Saudi Aramco. Kalau Balikpapan itu sendiri Pertamina. Jadi harus ya, prioritas ya, karena nggak mau ya tadi volume kita butuh tempat nampung kan? Iya. Oke. Nah, terakhir penutup nih. Saya ada komen Dacan, boleh saya bertanya nih, mumpung lagi orangnya di sini. Dacan, ini yang RDMP Balikpapan nih kalau ngeliat dari tahun-tahunnya pada saat itu kelihatannya pada saat Dacan lagi di SDM ya, kalau nggak salah ya. Keputusan kita ambil itu kan di situ dan untuk project manajemennya juga di situ kan kalau nggak salah ya. Termasuk yang Cilacap juga kan waktu itu kan ya, RDMP Cilacap kan. Iya. Itu kan udah running nih Dacan. Desember lalu kelihatannya sudah diresmikan tuh ada Pak Prabowo tuh ke situ saya lihat kan peresmian Balikpapannya. Tapi kalau saya lihat belum nambah dia impornya. Apakah memang konsumsi dalam negerinya juga masih tertahan kita ya? Saya ingin bertanya juga ini ke siapa ini? Karena kalau udah sudah ekspansi, dia mestinya sudah ekspansi kilang dong, udah bisa mengurangi premium impor premium dari Singapura ya dan kilangnya udah mesti bisa lebih besar. Tapi saya lihat impor crude-nya masih ke Balikpapan masih sama-sama aja tuh. Tapi saya baru cek memang bulan lalu sih memang ini. Kalau kita lihat ya, Balikpapan itu nameplate capacity-nya 300.000. Jadi itu running well pun 100%, masih kita butuh impor 300.000, 800.000, masih 1,1, kita butuh 1,5, masih 400.000. Nah lihat aja datanya, apakah yang 300.000 itu sudah jalan apa belum? Nah datanya akan mengatakan impor kita akan berkurang kalau yang baru ini bisa berjalan. Nah data nanti yang melihat apakah, tapi biasanya kilang-kilang baru itu nggak bisa 100% running di awal tuh, setahun awal tuh rasanya nggak mungkin. Ya, itu bertahap. Nah, bertahapnya itu sekarang berapa mungkin bisa ditanyakan nanti ke Pertamina. Itu under Pertamina ya? Under Pertamina. Terus ini
ini yang saya lihat juga Dacan mungkin pada saat itu biofuel yang jadi B30 itu kan kalau nggak salah zaman SDM Dacan juga ya kalau nggak Iya, salah di benar. sana kan ya. Ya. Itu kelihatannya lumayan itu. Saya lihat impornya Indonesia tuh jadi kecil sekali diesel kita. Dulunya kan gede tuh sama-sama gasolin lah kita dari Singapura ya. Tapi kalau diesel lebih bervariasi. Jadi sekarang kita programnya itu saya pikir berhasil itu. Udah 4-5 tahun saya lihat sangat berkurang itu si impor Indonesia di dieselnya itu. Dulu kita tahan sampai B30. Dan hitung-hitungannya oke tuh. Kita tahan sampai B30, ya. Kenapa? Kita nggak naikin B35, B40. Alasannya adalah B30 itu kebutuhan diesel kita itu 30 juta kiloliter setahun. Diesel ya. Dari 30 juta kiloliter itu Pertamina mampu menghasilkan sekitar 20-21 juta kiloliter per tahun. Berarti kurang 9 juta. 9 juta itu kita impor. Nah, bayangkan 9 juta itu kita replace dengan FAME, dengan biodiesel. FAME, makanya, yang lebih mahal itu kan? Ya, 9 per 30 itulah 30%. Kalau B30 itu kesetimbangan antara Pertamina menghasilkan 21 juta dan FAME mengcover 90 juta, jadi kita nggak impor lagi, jadi setimbang. Pada saat kalau kebutuhan tidak naik dari 30 juta, ditambah jadi B35 misalnya diganti dinaikkan B35, artinya ada 5% lagi yang produk Pertamina yang harus dicarikan market ke luar negeri. Kecuali kebutuhan dalam negeri juga naik akibat adanya tambang-tambang yang lebih banyak dan smelter. Nah, titik kesetimbangnya tadi berapa? B35 kah, B40 kah? Sehingga kita tidak lagi impor atau solarnya Pertamina tidak harus mencari market ke luar negeri. Itu logikanya. Terus satu lagi nih, mumpung ada orangnya nih, mohon izin Karbit, gue minta nanya lagi nih. Ini belum lama kemarin saya baca news Kepala SKK Migas lagi mempercepat, lagi mengumpulkan bayar-bayar untuk Masela itu, Dacan itu. Itu gimana tuh ke depannya itu ya? Saya ngelihat agak-agak lama juga ini tertunda ya, Masela. Bisa ini enggak? Karena itu kalau gasnya bisa masuk ke Indonesia 50% aja itu asik itu. Masela ini agak gimana ya? Plan of development-nya itu sudah kita tanda tangani dan setujui pada tahun 2019. Jadi sudah selesai POD-nya itu. Harusnya dari plan of development 2020 atau 2019 akhir itu sampai dia sudah harus bekerja untuk memulai proyek itu. Pertanyaannya kok baru sekarang lagi dimulai? Oh, jadi belum mulai? Baru mulai lagi? Iya, POD-nya baru disusun ulang lagi katanya. Waduh. Jadi 6 tahun sia-sia kita lewat. Nah, saya nggak tahu ya. Yang jelas POD-nya sudah ditandatangan. Jadi kita menginginkan blok Masela itu dikerjakan secepatnya waktu itu. Maka kita proses. 2019 itu sudah clear. Artinya dalam oil and gas, sekali POD ditandatangan, dia kan autopilot lagi. Itu kontraktor yang bekerja. Ya, ada catatan nih, karena sekitar 3-4 tahun lalu saya sempat ngobrol sama pejabat dari Jakarta ya yang untuk menentukan juga itu. Saya pikir saya nanya ke saya, ini gimana Shell? Tendang aja Pak, karena kita tahu di dalam itu memang Shell itu kan habis konsolidasi ya saat itu. Kan salah satu hambatannya kan ada Shell di situ kan di proyek situ kan ya. Shell itu kan habis konsolidasi, dia kan perlu divestasi besar-besaran dan salah satu yang ingin dia lakukan adalah menjual aset yang habis merger dengan BG dan dia nggak melihat aset yang ada di Masela itu menjadi untuk diteruskan dan itulah target untuk divestasinya dia. Saya pikir tendang aja Pak, mumpung lagi begitu. Itu saya pikir kenapa mesti ditunggu-tunggu lagi gitu kan si Shell ini di situ yang saya lihat ya pada saat itu 4 tahun lalu kurang lebih itu. Saya bilang kenapa mesti nunggu-nunggu? Saya bilang segera kalau bisa partner lokal Pertamina masuk semuanya ya.
Itu nggak ngerti saya juga, karena sebenarnya Shell itu melihat tadinya kan Shell masuk ke situ kan karena teknologi yang buat apa namanya itu Prelude itu kan gagal. Itu sebenarnya gagal itu. Sebenarnya itu kesempatan kita menendang Shell juga di situ, bahwa Prelude itu tidak akan terus lagi teknologi. Teknologi itu gagal karena terlalu besar. Yang sukses itu adalah Petronas dengan lebih kecil floating LNG-nya, dan itu udah rahasia di dunia market dan Shell, saya pikir kenapa kita menunggu lagi untuk apa namanya menunggu Shell lagi. Dan sekarang memang Shell akhirnya kan memang pull out dari situ kan. Dan sekarang udah masuk Petronas, Pertamina. Nah, mungkin sekarang baru bisa jalan kalau saya lihat. Cuman saya pikir kita terlalu lama menunggu gitu. Kita terlalu tergantung dari Shell saat itu. Prelude itu yang offshore yang ditawarkan oleh Shell itu di Masela, bayangkan Prelude itu dibilang gagal ya, memang ya. Karena ukurannya kegedean ya. Ya, karena ukuran kegedean. Bayangkan, Prelude itu sepertiga dari ukuran Masela. Dia mau bikin 3 kali lipat itu. Kebayang nggak gimana kompleksitas dan akan. Jadi waktu Pak Jokowi memindahkan itu menjadi onshore, Prelude belum jalan waktu itu. Orang belum tahu bahwa ini akan gagal kan. Akhirnya apa? Berapa kali dia yang terjadi bengkaknya biaya, itu baru sepertiganya ukurannya Masela. Itu sudah gagal. Kebayang nggak kalau 3 kali lipat dibikin seukuran itu? Itu aja sih. Jadi masalah dihitung ulang sekarang nih, lagi dihitung ulang POD-nya. Kayaknya ya. Oke. Gitu, Ruth. Cukup memuaskan nggak jawabannya? Ya, mumpung ada orang ya, gue nanya sekalian. Nggak, gini. Oh, satu lagi deh. Tuh, kan lo nggak bisa ini nih, salah satu diversifikasi juga nih. Salah satu impor LPG kan, dulu kan yang kita bicara sempat sama Pak, saya kan berapa tuh? Tahun 2017 dengan Pak Yonan sempat bicara juga tuh, ada kesempatan. Dia mau ganti kompor induksi untuk mengurangi LPG. Saya pikir saat itu nggak juga Pak, ini mesti berjalan kan. Nah, kenyataannya sekarang kompor induksi juga agak nggak bagus-bagus amat kan ini kan, aplikasi apa namanya penyebarannya ya untuk mengganti induk. Itu gimana Dacan? Kompor listrik kan salah satu yang saat itu didengungkan ya. Kalau kita di Amerika, kita bebas milih. Ya, di rumah mau pakai listrik atau pakai gas masak. Gasnya tersedia, listrik tersedia. Kalau di Indonesia, harusnya kita juga menggunakan konsep yang sama. Ada daerah-daerah yang kita pasangkan, fokuskan untuk listrik, ada yang daerah untuk gas, karena kita nggak punya luxury lah untuk dua-duanya. Nah, sewaktu konsep kompor itu ditawarkan, nah yang muncul adalah aspek politiknya. Ya. Ada aspek politik di mana seolah-olah PLN sedang menjual kelebihan listriknya, maka ditawarkan kompor listrik. Padahal bukan itu. Kalau menurut saya, energy security Indonesia, basisnya adalah apa energi yang ada di dalam negeri, itu yang kita gunakan. Sepengetahuan saya, kita kearifan lokal, lo bilang dulu. Kearifan lokal, ya. Kalau kita punya listrik lokal, nggak perlu impor kita, maka gunakan itu. Jadi bukan gara-gara PLN kelebihan daya, kemudian dijual ke masyarakat lewat kompor listrik. Itu harus diperbaiki. Itu salah satu kendalanya. Kampanye dibawa ke politik. Tapi bisa nggak diperbaiki lagi? Harusnya bisa. Nanti alasan lain kita bicara di offline. Oke, Ruth, Archandra, terima kasih nih. Waktu udah panjang. Saya minta satu-satu masing-masing memberikan statement penutup. Sebenarnya sebagai saran buat masyarakat Indonesia juga pemerintah Indonesia dalam situasi seperti ini kita harus ngapain? Coba Archandra silakan, habis itu Rudi ya. Ada tugas pemerintah, ada tugas kita di masyarakat. Ya, tugas pemerintah tentu yang berkaitan dengan strategi ke depan dan eksekusi seperti apa. Ya, termasuk bagaimana menyediakan LPG atau bagaimana negosiasi mendapatkan volume di luar. Volume ya. Ya. Tapi dari sisi masyarakat, bersedia nggak kita untuk juga ikut berhemat? Berhemat ya, kata kuncinya. Karena kalau ada di suatu negara krisis energi, mampu nggak kita bilang yang hanya boleh menggunakan BBM hanya untuk ambulan, untuk ini, dan untuk itu. Masyarakat umum yang lain tunggu dulu di rumah bekerja dan ini harus kita define. Harus mulai ya. Ya, karena itu adalah mitigasi kalau terjadi krisis. Kan itu semoga krisisnya nggak lama.
Tapi kalau kita belum bisa bersepakat siapa yang akan menggunakan prioritas BBM yang kita peroleh terbatas, ingat kebutuhan kita 1,5 juta, kita masih punya crude dalam negeri yang sekitar 600.000 yang masuk kilang kita dan menghasilkan mungkin sekitar 400.000. Jadi tanpa impor pun kita masih punya sehari itu 400.000 barel BBM. Dimaksimalkan. Nah ini yang dimaksimalkan. Maksimalkan dari sisi pemerintah, dimaksimalkan dari sisi masyarakat. Mau nggak kita hidup nih dengan 400.000? Oke, thank you, Chan. Tapi kalau untuk industri sendiri terganggu nggak? Terganggu. Terganggu juga udah. Iya. Rudi, silakan kata penutup, Rud. Oh, apa tadi buat Indonesia ya? Buat masyarakat dan buat pemerintah harus ngapain dengan situasi kayak gini nih? Ya, short term ini pasti dengan terganggu ya. Kalau short term ini mungkin kita berhemat lah. Ikuti aja negara-negara yang sudah terjadi, India, Pakistan, Bangladesh itu mereka berhemat. Even di Far East juga negara-negara itu mereka berhemat. Itu buat konsumennya. Nah, buat ininya karena saya pemain di midstream lah begitu ya, sedikit ke upstream dan market. Ya dimaksimumkan lagi akses kita ke terutama kita kan butuhnya kan LPG, gasolin dan crude oil ya. Kalau gasolin kan kita sekarang masih tergantung dengan Singapura. Ya diprogreskan lah itu. Kalau memang kita mau ambil ke Amerika, ayolah di kesana segera mungkin ya. Karena kan selama ini kan kalau kita lihat Pertamina misalkan, kemarin kan masih subholding gitu kan. Saya lihat karena subholding itu jadinya jalan-jalan sendiri gitu. Nah, dengan situasi yang sekarang kebetulan juga Pertamina sudah mengkonsolidasikan Patraniaga, Pertamina International Shipping dan Kilang menjadi satu. Itu bagus sekali, Tapi harus lebih kelihatan lah. Bayangkan dalam berapa tahun terakhir kalau kita lihat ya Patraniaga di dalam negeri, Pertamina Shipping jalan sendiri, pengadaan LPG jalan sendiri gitu kan. Coba kalau kita lihat mungkin tolong koreksi kalau saya salah. Dulu kan mungkin Uda Ican juga termasuk yang tahu apa adanya holding subholding yang terjadi di Pertamina bagaimana. Intinya kan kalau pengapalan itu kan untuk tujuan dalam negeri, bukan untuk tujuan misalkan supply chain-nya untuk masuk ke Indonesia. Jadi kalau kita impor kita maksimumkan importasi yang dari Saudi, yang dari Middle East, LPG yang dari Amerika itu semuanya menggunakan supply chain sistem Indonesia kan. Tapi kan karena subholding jadi masing-masing saja. Coba kalau kita lihat itu track record-nya 2 tahun terakhir aja itu kan kapal-kapal yang internasional itu kan dia main sendiri ya, dia jualan mungkin dengan harga spot market yang lebih luas. Kedepannya bagusnya adalah kalau memang kita mau masuk ke Amerika, masuk ke Brazil, masuk ke Guyana, impor crude. Selama ini kan kita relanya, ya shipping fleet kita itu harus mendukung itu dengan kontrak-kontrak jangka panjang ya. Jadi nggak hanya untuk masuk di short term, pasar spot. Kalau kita lihat volume-volume yang kemarin itu kan yang bermain di Pertamina Shipping itu kan bukan buat volume Indonesia itu, dari kapal LPG-nya, dari kapal crude-nya. Nah kebetulan yang nyangkut itu salah satu yang nyangkut itu betul itu buat Cilacap itu yang ada di Trans Tanura itu ya. Tapi yang lain-lainnya kapal-kapal yang lain itu kan yang bermainnya nggak ada hubungannya dengan Indonesia. Betul dia mencari profit si Pertamina Shipping ya, tetapi kedepannya bagusnya kita lebih strategik lagi karena kalau kita punya fleet itu kekuatan kita untuk negosiasi dengan buyer. Misalkan kita lagi mau negosiasi dengan Amerika, dengan termasuk dengan Middle East, itu kekuatan shipping kita dan investment kedepannya untuk long term kontrak itu bisa dalam jadi bundling itu untuk part of dari negotiation. Tapi kalau untuk jalan-jalan sendiri shipping jualan chartering out kapal masing-masing ke another buyer ya itu memang jadinya tidak selaras untuk energy security akhirnya. Ya dia jualan untuk kejar profit si subholding sendiri. Mudah-mudahan ini bisa berubah Dacan. Secara volume. Kalau kita lihat itu kapal-kapal yang kemarin itu nggak ada hubungannya sama volume Indonesia tuh yang 2 itu. Berarti sebenarnya secara fleet cukup ya. Cuman penggunaannya harus lebih diatur. Fleet mungkin nggak cukup juga, apalagi kalau kita mau ngambil ke Amerika kita mesti nambah fleet. Tapi oke lah, mungkin kemarin adalah sarana latihan kita untuk bermain di level internasional karena kan
PIS itu kan memang baru untuk masuk ke dunia internasional. It's okay untuk latihan mereka, tapi untuk kedepannya bagusnya adalah untuk energy security Indonesia. Karena punya fleet itu ada kekuatan untuk negosiasi kita. Kekuatan kita untuk negosiasi apa? Impor LPG, impor crude, impor apapun gitu dan itu. Dan ini menyangkut 20 hari storage tadi ya. Saya juga kepikiran karena Indonesia negara kepulauan, kita mesti extend yang namanya bukan strategic petroleum reserve ya, tetapi yang namanya BBM tadi yang berapa hari kita mesti punya storage day-nya itu ya, yang 20 hari. Itu kita extend ke itu bukan strategic petroleum reserve, tapi itu adalah energy security untuk BBM kita yang 20 hari. Kita extend ke kapal-kapal tanker yang untuk distribusi. Kalau itu kita punya banyak floating storage, itu sebenarnya sudah semakin banyak meningkatkan energy security kita karena dia ada di floating storage dan bisa mobile kemana dengan cepat. Jadi nggak hanya membangun storage yang ada di darat. Dan kedepannya kalau memang kita arahnya memang kita mau ke Atlantik ya, ke refinery di Amerika di mana kita mesti nambah fleet itu untuk itu bagian dari floating storage kita juga bagian dari. Jadi floating storage kita itu bisa berarti menambah. Saya tarik kesimpulan, Chan. Rudi, berarti sebenarnya investment untuk infrastruktur masih diperlukan banget di energi ya. Masih kurang sekali kita ya. Banget. Tapi definisi tadi ya, apakah fleet kita cukup atau tidak? Definisi kita itu siapa? Pertamina atau Indonesia lah. Ya, Indonesia lah. Pertamina, swasta juga boleh. Yang ada di Indonesia ini. Pertanyaan keduanya, apakah yang swasta tadi wajib menyuplai ada long term kontrak apa tidak? Ya itu dia, ya, harus diamankan lah. Jadi definisinya cukup apa tidaknya itu. Nah oke, anggap aja kalau dua-duanya, cukup nggak? Saya mau tambah lagi. Mesti tambah lagi? Ada tambahnya apa? Kalau sudah mau ambil jauh, berapa banyak VLCC kita? Jangan-jangan kita cuma punya yang itu dia, berarti kan investasi di infrastruktur. Iya, gamenya berbeda. Kalau dari Amerika nggak mungkin kita menggunakan kapal kecil. Berapa banyak VLCC yang ada di Pertamina? Oh itu kecil-kecil masih, gede juga, ada yang gede kan? Yang gede berapa kita punya yang VLCC? VLCC itu cuma punya 2 kita kelihatan. Kita cuma punya 2 baru, tapi baru-baru memang kita baru-baru ya. Tapi kita juga charter in satu VLCC. Jadi 3 lah VLCC yang under charter Pertamina yang kalau saya lihat ya di tracking kapal ya kayak gitu. VLCC kurang dari kita Gulf masih. Meksiko sampai Indonesia 45 hari. Dan itu membawa cuma 2 juta. Cuma 2 juta? Iya. Waduh. Kalau cuma 3. 6. Kecil banget. Nah, kita butuh 20 hari tadi lu minta banyak. Terus gimana? Jadi definisi cukupnya itu banyak lagi pertanyaan sesudah itu. Ya berarti kesimpulan gue nggak cukup. Betul kan? Nah masuk gini, kebayang gini, industri perkapalan kita udah mulai merangkak, maju nih. Harusnya... Nggak ada hubungannya. Industri perkapalan kita nggak mampu bikin VLCC. Nggak mampu? Belum. Belum, VLCC bukan. Secara teknologi bedanya apa? Bukan ukuran size saja. Iya, nggak ada yard kita yang segede bisa membangun VLCC. Nggak bisa dibangun juga? Bisa kalau punya serius dan bersungguh-sungguh. Itu maksud gua. Kalau dimulai sekarang kan jadi nih. Jangan sampai kita tiap 5 tahun masih bicara yang sama. Nggak gini loh, maksud saya kalau emang itu penting dan kita punya teknologinya. Waktu zaman kapan itu VLCC-nya Pertamina dijual kembali? Waktu dibeli 2 kemudian dijual. Kapan itu? Wah, nggak ingat gua. Ya, coba lihat di berita ada itu. Ada dulu ya, Bayi Hakim itu ya, kasusnya udah lama sekali itu. Benar, dua dibeli, habis itu belum selesai dijual ya, gitu ya? Jadi sekarang kalau beli dari Inggris? Enggak. Dia ganti, jadi ganti, tankernya dijual juga. Singapura mau Batam deket gitu kan harusnya ya member lah bikin. Batam banyak kapal. Amin. Oh, aduh. Berarti kita minta lindungi Bilqis dulu. Nggak mau, nggak boleh pensiunan. Enggak gini loh. Prinsip gue ya, kalau mau banyak jalan, nggak mau tuh banyak alasan kita. Bener nggak? Maksud gue, ya kalau kita start itu peluangnya ada dan teknologi kita bisa. Nah, duit itu investor tadi. Maksud gue, ya cari kayak kilang ya. Mungkin investor luar banyak yang mau asal bagi hasilnya bener kan. Jadi klasifikasi kapal ya. Ini salah satu contoh aja ya. Sebenarnya memang LPG ini salah satu, gue ngambil contoh case-nya LPG. LPG Amerika itu murah, dia bisa bersaing untuk masuk Indonesia. Tapi Arab itu bukan berarti nggak bisa untuk jangka panjangnya murah. Asal satu shippingnya. Masalahnya kan komponen shipping, kita selama ini juga mengikuti harga pasar turun naik.
Sekarang harganya 150. Besok-besok bisa 40. Tapi kalau kita pakai long term, kita bisa lock di 35, 45. Ya tergantung investmentnya. Nah investmentnya itu nggak melulu kita juga uang kita. Itu bisa dari partner kita. Misalkan dari negara Timur Tengah sini. Mereka juga, ayo kita shippingnya dari kita. Tapi kita long term ya. Nah, kita bisa itu. Dan kesempatan itu sangat besar pada saat itu ya. Ya pada saat itu. Masih sekarang juga. Nanti mudah-mudahan kalau Hormuz terbuka bisa diterusin itu. Klasifikasi kapal ya. VLCC itu paling atas. Keduanya Suezmax yang bisa lewat di Suez Canal. Aframax, Panamax. Terus baru MR. Baru Indonesia mungkin kelasnya MR baru bisa bikinnya. Saya nggak tahu apa bisa Suezmax atau belum Aframax belum. Nah, jadi kalau kita loncat ke VLCC Mengerikan. nggak tahu ya. Nggak, tapi kalau kita butuh ya, bagi gue tadi gue pikir kalau kita butuh ya kita mesti mulai gitu loh. Ya, sepakat. Sayangnya kita bukan pengambil keputusan yang bilang kayak gitu. Oh, ya. Oke. Saya akan mulai berjuang untuk masuk kabinet. Modal udah ada kan? Iya. Ini sama. Ketua kepala badan sih kalau potongan rambut ya kita. Oke, Archandra, Rudi, terima kasih bincang-bincangnya. Semoga ini bermanfaat buat pendengar kita, menambah inspirasi buat bagi masyarakat yang harus siap berhemat dan juga bagi pemerintah bahwa segala sesuatu harus diputuskan segera dengan planning terbaik gitu ya, dan harus terencana. Kalau saya lihat tadi, saya tertarik dengan strategic reserve itu harus mulai dipikirin, nggak cuma operasional gitu loh. Dan tadi ya kaget juga kalau kita belum bisa bikin kapal tanker, jangan kapal kecil buat bagi-bagi antar BBM antar pulau pun masih Udah bisa itu kan untuk ya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua. Thank you. Bro, thank you Ruth ya. Mohon doanya ya.